Wes. Ini baru mulai langsung ada yang webinar gratis sebulan sekali lah bang. Bapak lu sebulan sekali. Sembarang lu. Kena langsung deh. Siapa tuh Iya. namanya yang kena? Nggak tahu tadi udah scroll. Gila, ngaso dulu lah, sabar. Gaya hidup tidak sehat, betul. Betul, saya tidak sehat. Tapi kan ini bro. Percuma bro. Gak sehat tapi bukan berarti ini ya mentalnya nggak kuat ya. Iya, masa nggak sehat juga ada bro yang gua kenal kaya banget, umur udah mau 80 masih ngerokok, masih aktif banyak bro. Orang-orang di kampung kuli juga. Bener. Jim Simmons juga masih sebat, tapi kalau lu tanya hidupnya mendingan mana lu atau Jim Simmons, saya mendingan hidupnya Jim Simmons. Lu tanya hidupnya mendingan gua atau lu sok sehat. Vegan gitu kan, vegan, nggak makan daging lu mati lu. Goblok. Iya kan. Terus kayak, tapi ini kopiku ini pakai oat milk. Kopi ke oat milk atau kopi itu nggak sehat. Gue minum kopi tuh sehari berapa? Bisa 10 kali ya. Kopi hitam gitu, ya kan? Atau kadang mix ya bro ya. Iya. Tergantung lagi pengen apa. V60 ya kan. Kadang cappuccino juga. Kopi gue bisa 10 sehari. Rokok sehari sebungkus lah. Gue nggak sampai 2 bungkus karena gue emang sukanya sebungkus. Baju hitam gue ada berapa? Ada 50 kayaknya. Gue baru beli lagi, baru nge-stok lagi bro. Ini baru bro, ini bahkan kayak baru. Kalau cuma baunya ini baru. Lu mending ini gak sih kayak kerja sama gitu sama kayak yang kayak vendor baju gitu kan. Nah. Terus kayak kodian aja belinya kan. Oh sih, harusnya satu kodi Iya, belinya. satu kodi Nggak, gitu. gue tuh kemarin gue ke Uniqlo ya kan. Gue ke Uniqlo, gue langsung ambil tuh. Jadi kan ada yang kayak baju hitam nih, kayak ini persis nih, XL kan. Gue ambil segini bro. Gue masukin kantong. Iya, tapi Terus gue keselnya itu selalu gini kan. Kak, udah mau bikin membernya nggak? Atau mau download aplikasinya? Enggak, gue bilang. Download aplikasi enggak. Kayak dia nggak bisa terima enggak gitu. Mbak Uniqlo itu download aplikasi. Kak diskon kak? Enggak anjing. Lu nanya gue tuh bajunya udah lunas anjing. Lu nanya tuh kayak kak mau aplikasi itu gue udah dapat duit beli bajunya gitu. Udah beresin baju gue anjing cepet-cepet anjing. Jadi gue nggak setuju dengan kalimat ada anti Uniqlo karena gue ya nggak Gua suka. anti sih bro, tapi kan memang terlalu banyak dipakai. benar. Saya memang menghindari yang terlalu banyak dipakai. Lah ini kan lu nggak bisa bedain. Emang apa bedanya coba lu? Ayo. Lu buka lu kaos lu. Iya. Orang bisa bedain nggak baju lu sama baju gua? Nggak bisa kan? Nah baju lu apa itu? Apa ini ya? Nah, Oh ini yang ini masih moduti nih. masih Moduti sama Uniqlo. Bedanya apa? Nggak ada bro. Iya, Sama. sama-sama hitam. Cuman Sama-sama hitam. kalau dipegang bro baru beda. Gak ada yang mau pegang bro. Kecuali hobinya dipegang-pegang. Kalau gua hobinya nggak dipegang-pegang. Enggak, Jadi soalnya aman. biasanya kalau pulang istri langsung megang. Oh, biar beda jadi gitu harus ya. halus. Iya, yang penting kalau laki-laki ya. Laki-laki tuh nggak penting bro. Maksudnya kayak terlalu mahal di baju. Yang penting mobilnya mahal, jam tangan mahal udah. Ya, Sendal menurut jepit nggak apa-apa. Saya ya laki-laki tuh nggak penting punya barang mahal. Yang mahal tuh harusnya moralnya biasa. Wis. Iya kan? Langsung Percuma. aja nih kita nih. Percuma bro. Contohnya gimana bro? Barangnya mahal, Iya. tapi moralnya yang murah. Kan sulit itu ya. Susah. Contohnya apa tuh bro? Moral yang murah tuh. Waduh. Ya, kita ngomong inilah. Banyak terjadi di kota-kota besar ya. Apa itu terjadi di kota-kota besar? Apa ya? Apa ini Pierre? Bisa kasih clue gak nih Pierre? Moral laki-laki yang berkurang, yang degradasi di era zaman sekarang tuh apa moral laki-laki itu? Nah karena ke Kalimas ada aja jawaban itu benar. Dia selalu kayak ngelak nih. Iya kan? Set. Iya. Nah apa nih? Kita tanya kalian deh. Laki-laki yang kita moralnya... tanya kalian kayak apa sih hal yang paling gak bermoral yang kayak dilakukan manusia modern? Laki-laki Iya, modern. ada banyak nih jawab nih. Ada bilang ada yang jawab boti bro. Aduh. Boti apa? Boti dulu. Rafli, boti. Botai berarti biasa. Gimana bro menurut lo laki-laki boti ini bro? Ini mumpung tadi gue lagi berak juga ketemu bahan bro. Gue lagi berak tadi. Terus ada boti yang katanya jelek-jelekin negara ini bro. Kalau gue kan orang Indonesia ya, lahir di Indonesia dan gue akan mati di Indonesia. Oke. Indonesia sejati ini gue nih. Terus negara dijelek-jelekin tapi sama boti bro. Itu gimana bro? Ya menurut saya ya orang yang menyimpang tuh opininya nggak pantut untuk didengar sebenarnya. Oh iya, kok gue bilang Nggak valid. Nggak valid tuh opini. Nggak valid. Jadi kayak ya Sam Altman juga boti kayaknya ya. Oh boti juga ya. Terus juga Kok bisa punya anak ya?
Kan biasanya selalu adopsi mereka bro. Enggak adopsi. Surrogate gitu. Bayi bro. Hah? Bayi bro. Keluar dari mana? Makanya. Kayaknya nggak tahu deh. Bayi bro. Tim Cook juga, Boti juga. Nggak tahu, tim Cook nggak tahu. Tim Cook Boti bro, punya suami dia. Tapi kalau Sam Altman tuh keluar bro. Apa ada bayinya, jadi gue bingung juga itu. Nah ini nih bisa ditampilin. Nah Tim Cook juga punya suami bro. Katanya mic lo kejauhan tuh bro. Nah Iya. deketin biar mulut jeleknya bisa kedengeran tuh. Mulut jahatnya bisa keluar tuh. Enggak, ini gua agak-agak jauhin. Oh iya loh. Iya kan? Iya. Kemana aja lu, ya kan? Kok Betul. orang finance kok kurang ini ya. kurang perbotian Gue dunia. kurang paham ya. Cuman ya gue selalu percaya bro ya. Gender tuh cuman ya memang laki-laki dan perempuan. Jadi Adam tuh Adam dan Hawa, bukan Adam dan Budi atau Adam dan Bambang ya. Jadi kalau misalnya ada orang kayak punya opini terhadap negara, oh negara begini begitu, terus gue boti ya nggak jadilah, gue dengerin lah, ya. Nah, ada yang bilang bro tim, ayo main catur. Kalau gue kalah, gue kerja di kantor lu nggak usah dibayar. Bener ya, lu nyapu ya? Zamrozi nih, bener lo. Ya, nanti kita undang ke sini. Kalau sampai kalah, gue kerja di kantor lo gak usah dibayar. Ini gue bikin kontrak seumur hidup bro, tanda tangan NDA. Jangan asal ngomong lo. Lo atasnya gue selalu ngopel lo dari ujung ke ujung lo. Ya. Wih. Elo rating catur berapa? Chess.com Blitz 1650. Bro tim, mau tanya pendapatmu tentang salah satu naga yang ngomong kalau kamu ternyata bukan ahlinya investasi. Kayaknya bukan gua, lu salah orang itu. Itu jadi ada naga yang ngomongin yang bukan ahli investasi itu bukan gua. Ya, tapi ada satu orang lah yang hobinya ini bro, roadshow ke kampus terus bilang kripto tuh nggak ada isinya bro. Gimana tanggapan lu? Kripto tuh nggak ada isinya? Ya mungkin nggak bisa lihat isinya. Nggak bisa ada isinya. Karena kan nggak semua orang bisa dapat hidayah ya kita ngomong. Oh, Iya kan? Apa yang lu dapat tuh dari kripto tuh? Ya kehidupan yang sekarang dalam artian memang harusnya kita udah mulai menyadari dan juga menormalisasi bro. Kalau memang ada orang itu yang kaya Ya, dan bisa kaya dari sini. betul. Toh nyatanya juga ini aset yang paling cepet ngasilin bilioner, paling banyak ngasilin bilioner, dan nggak ada salahnya buat kita mengenal aset ini. Betul. Dan kalau kita ngomong ya 5-10 tahun ke depan, even 20-30 tahun lah. Ya benar. Saya masih merasa juga ngasih kripto sih caranya untuk Fokus kripto ya. anak muda dan juga Gen Z jadi kaya. Ya. Saya nggak ngelarang kalian nggak kerja ya atau nggak punya bisnis, justru sebaliknya. Tetap kerja, tetap punya bisnis ya, multiplier income dengan aset ini ya menurut saya mungkin yang Kenapa merangkak lu? kayak distrap guru penjaskes ya. Hah? Iya kan? Kenapa merangkak lu anjing? Kayak Gollum. Ya, semigel lu. Aduh, bro tim, sawerianya mana? Nggak perlu sawer. Nggak perlu sawer. Ada yang bilang minum air putih. Nggak, Red Bull. Air kuning. Air kuning, air kencing nih. Red Bull ini perusahaan mana sih? Thailand ya saya. Bukan. Thailand tuh Kerating Deng. Oh iya. Red Bull di US. Cuman dia kayak kebanyakan, dia brandnya dibanding kayak energy drink dia lebih banyak bikin yang ini kan, kayak challenge yang aneh-aneh kan. Iya. Shortnya selalu keluar tuh. Ini lumayan sih, gulanya lumayan banyak nih. Nah, kita bahas dulu bro ya. Yes. Kita bahas dulu kondisi sekarang, kondisi di kripto sekarang secara Bitcoin. Coba kita Oke. lihat dulu bro. Bitcoin harganya berapa? Banyak yang nanya soal ini. Ya, Bitcoin sekarang masih belum kemana-mana ya. Terakhir kita ngomong gray area ya. Dan teman-teman harus hati-hati. Tapi yang kena sell off tuh justru beberapa altcoin yang nggak oke dan nggak perform. Tapi untuk Bitcoin sendiri ya, kita ngomong ini area belum kemana-mana ya. Semakin lama kita konsolidasi di atas area resistance ini, semakin besar pula saya ngomong chance kita untuk
mengalami yang namanya breakout. Ya. Kalau di sini kita bisa lebih lama ya, spending time seperti ini, I think the breakout gonna come dan kita masih expecting ya target selanjutnya ya Bitcoin itu ada di 120.000, setelah 100.000 target pertama kita hit. Ya. Dan ini ada di area konsolidasi sebenarnya. Kita masih percaya ada possible ya semakin lama Bitcoin knocking the door on the resistance. Besar juga ya chance-nya dia mengalami breakout. Karena so far belum ada trigger ya Bitcoin ini akan mengalami penurunan. Nah, kita ngomong memang beberapa hari yang lalu itu ada yang namanya bearish ya, daily close untuk Bitcoin dan yang rontok justru altcoin. Beberapa altcoin kena dan untuk Bitcoin so far belum ada perkembangan yang signifikan. Bisa dibilang di area abu-abu dan sebelumnya saya jelaskan tentang bagaimana kita harus menunggu dia flip area ini. Artinya apa? Artinya orang yang biasanya atau yang sebelumnya ini jual di 105.000, sekarang gantian mereka ini beli di 105.000. Yang terjadi ketika dia beli di 105.000, di sini akan ada lebih banyak buyer daripada seller dan harga akan breakout nih dari sini. Karena ingat teman-teman, harga itu bisa naik ya, bukan hanya ketika ada yang beli ya, tapi ketika seller itu udah capek jual juga. Kadang nggak terlalu banyak buyer bisa terjadi kalau sellernya itu nggak terlalu banyak ya. Sellernya dikit, bayarnya cukup, harga itu bisa naik. Bisa juga ya fenomena itu dibilang ya sebagai istilah namanya short squeeze. Karena juga market crypto ini bukan hanya spot tapi juga derivatif. Kadang banyak ya posisi short yang dipasang dan ya ada buy order buat likuidasi short. Terus harga naik lebih tinggi. Ya I think kita masih belum kemana-mana. Beberapa ya untuk weekend ini ya, ini habis ini weekend. Masih belum kemana-mana Bitcoin ya hati-hati dengan posibilitas trade jangka pendek karena banyak ya unexpected volatility terutama ketika weekend. Dan kalau kita lihat dari situasi makroekonomi sekarang ya, kita lihat dari dolar tuh akan melemah. Dan kemarin US stock coba bro dilihat US stock kayaknya sempat mengalami rally dan rebound ya. Jadi US stock sedang rebound tapi kayaknya lagi slowing down. Jadi dampaknya ke kripto apa? Kripto ini akan masih ya di sini-sini aja harganya. Benar. Mungkin sampai minggu depan masih akan sideways Bitcoin. Kenapa? Karena dari indikator makro juga US stock itu reboundnya slowing. Kenapa dia slowing? Karena satu dolar itu melemah. Kedua US 10-year treasury itu masih cenderung turun. Jadi kita akan melihat pasar ini para trader di luar negeri masih nunggu bro. Mereka masih nunggu kayak keputusan besarnya apakah ini akan ada rate cut atau yang signifikan atau enggak. Karena kalau tiba-tiba rate cut dampaknya akan kita lihat dari risk of asset ke risk on dan akan masuk ke saham dan ya kita akan lihat. Tapi kita bisa mungkin berkaca dari price action di US stocknya dulu bro. Coba kita lihat. Kita lihat sekarang ya S&P 500 dia udah rebound mendekati area 6.000 lagi. Banyak sekali teman-teman ini yang panik ketika S&P ini di 5.000. Banyak yang cut ya posisi di bawah sini. Dan itu was the bottom ya. Kemudian tarif Trump dan Cina di pause dan S&P rebound 22%, hampir ke titik high-nya lagi. Ini menunjukkan apa? Ya kalau indeks ya, S&P itu indeks ya, Bitcoin semi indexing kita ngomong, the main leading market aset di kripto. Ya itu kamu sebenarnya cukup beli terus ya karena bottomnya ini adalah bottom 75.000 Bitcoin dan kalau kita ngomongin di XY sekarang gimana kondisinya ya dia mengalami pelemahan ya. Terakhir kali kita bahas ya di XY ini ada ya potensi rejection di area 108 dan dia mengalami penurunan. Itulah menjadi alasan juga rupiah cukup menguat ya teman-teman. Cuman sekarang ya kita lihat bagaimana ya dia ada chances juga ya di XY mengalami penurunan meskipun dia di sini ya reclaiming back di dalam area 100 ya, dia mempertahankan. Sempat melemah ya bro ya. Melemah tapi akan menurut kita itu masih bisa rebound lagi ya dari DXY sendiri. Nah ini ada pada pertanyaan nih. Ronald Capital sejenis hedge fund kah? Bukan jawabannya. Jadi hedge fund tuh sebuah struktur bisa dibilang perusahaan ya, tapi tergantung jurisdiksi mana. Hedge fund tuh sistemnya ada dua ya, jadi ada GP, General Partner, dan juga ada LP, Limited Partner. Limited Partner yang taruh duit, yang kelola adalah General Partnernya. Kita tuh tidak punya Limited Partner. Jadi yang ada di Ronald Capital hanyalah harta kita sendiri. Ya, jadi hanya kita yang kelola harta kita sendiri. Kita tidak pernah terima uang orang lain, kita tidak pernah mau juga karena nggak butuh. Ya, kenapa orang bikin hedge fund? Karena mereka mau leverage duit orang lain, sedangkan kita nggak perlu duit orang lain. Gitu. Kita tipikalnya disiplin ya bro ya. Yes. Kayak Jim Simmons aja duit sendiri. Jim Simmons juga
duit sendiri. Ya dia nggak terima outside capital sama duit karyawan yang mau bermain sama dia. Kalau kita kan yang fokus cuman kita berdua, jadi jawabannya enggak. Dan kita nggak butuh. Kita nggak butuh tuh untuk menjadi sebuah hedge fund. Nah ini ada pertanyaan bro, AI ke depan bakal winner takes all atau enggak? Jawabannya adalah AI itu banyak perkembangan ya bro ya, selama mungkin 3 bulan terakhir. Dimana dulu yang leading tuh kan ChatGPT, sekarang Google juga language modelnya sudah canggih sekali ya. Jadi Gemini itu bedanya kalau lu sama bandingin sama ChatGPT, lu bisa masukin video YouTube kita kayak gini, lu embed linknya ke dalam, terus lu tanya apa konklusinya apa. ChatGPT tidak bisa melakukan itu, Claude Sonnet tidak bisa melakukan itu, DeepSeek juga tidak bisa melakukan itu karena database yang punya Google. Jadi jawabannya apakah jadi winner takes all? Menurut gua kalau misalnya ketemu AGI ya satu menang semuanya. Cuman harusnya belum kelihatan ya bro winnernya AI. Gue belum lihat sih pemenangnya. Nvidia juga menurut gua belum pemenang perusahaan AI. Kita nggak tahu nanti Huawei atau BYD keluarin inovasi seperti apa di bidang apa namanya artificial intelligence atau bahkan Alibaba bro. Jadi gimana kalau menurut lo? Apakah jadi winner takes all nanti satu perusahaan atau gimana? Ya basically saya lihat ya AI itu dari modelnya itu semua udah mirip-mirip lah. Ya. Kita nggak bisa kayak ngomong ini OpenAI yang paling oke. Karena yang lain tuh relatif ya. Kalau teman-teman coba juga ya, Grok itu juga lumayan oke sebenarnya. Grok bagus sekali. Endingnya in the end of the day yang pegang datanya yang menurut saya bakal menang. Mungkin Google. Iya. Kalau misalkan kita ngomong ya Google dengan semua ya linia YouTube dan sebagainya itu yang paling banyak digunain manusia, ya berarti bakal pivot ke sana semua. Karena endingnya yang pegang data yang menang bakalan. Ya. Dan ya kalau language model ya itu terus berkembang. Cuman yang pegang data menurut saya yang bakal menang. Ya. Tapi orang itu masih pakai ChatGPT ya karena dia emang first mover ya di sini. Ya. Dan jangan salah loh ya, first mover tuh bukan berarti nggak bisa tergantikan karena kita ngomong Tesla pun juga udah kalah dominasi sekarang ya dengan BYD, dengan Hyundai, dengan beberapa perusahaan. Jadi bukan siapa bro yang jadi yang pertama sebenarnya, tapi siapa yang kayak ngelakuin yang terbaik ya di dunia modern saat ini. Karena orang udah nggak peduli, oh ini saya yang pertama terus kenapa? Kalau nggak oke orang nggak akan lari ke tempat yang lain. Kecuali mereka tetap bisa mempertahankan eksistensinya, ngelakuin update, ya itu baru bisa tuh. Tapi kalau enggak ya menurut saya belum jadi clear winner untuk sekarang bahkan OpenAI. Nah ini ada pertanyaan bro, kenapa altcoin lain itu bisa terbang lebih jauh dari Bitcoin dan kenapa longsornya juga kalau Bitcoin turun tuh bisa jauh? Nah apa hubungannya Bitcoin dengan altcoin? Mungkin gue jawab dulu ya. Altcoin itu sebenarnya kalau pada tesisnya adalah higher beta play dari Bitcoin. Jadi banyak yang mau masuk ke kripto mikir bahwa altcoin itu bisa naik lebih tinggi. Memang jawabannya dalam jangka waktu yang pendek bisa sekali. Kadang Bitcoin bisa naik cuma 3%, altcoin naik 30%. Tapi bisa juga Bitcoin turun 3%, altcoin turunnya 30%. Jadi yang bijak adalah kalian pakai altcoin itu di time frame tertentu yang kalian akan ambil alfanya sedikit lalu kalian keluar. Gimana menurut lo bro? Ya setuju, karena apa? Altcoin ini naik yang bisa lebih gede yaitu ada yang namanya kapitalisasi pasar. Dimana itu adalah jumlah dari total token yang beredar dikalikan dengan harga market saat ini. Bitcoin yang paling gede, itulah mengapa butuh uang yang lebih banyak untuk menggerakkan harganya. Karena altcoin ini nggak butuh uang yang terlalu banyak. Meskipun demikian, teman-teman harus paham juga. Tadi udah dibahas, potensi penurunan itu juga jauh lebih gede. Itulah mengapa bagi beberapa orang, di size beberapa orang pula, itu masih lebih oke trading altcoin. Kenapa? Karena mereka bisa scale in and scale out. Ya. Di Bitcoin itu memang paling mudah, cuman kan nggak segede itu naiknya. Cuman di beberapa altcoin, kamu dengan portofolio kecil tuh bisa masuk, ya bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar. Tapi kalau di size kita gitu, misalnya mau beli koin puluhan M itu sulit, ya sulit banget. Jadi, karena keluarnya juga akan ada price impact ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, altcoin itu tidak bisa dibeli dalam jumlah yang besar. Yes. Karena semua itu bergantung kepada namanya float. Jadi jumlah yang beneran beredar di publik yang bisa dibeli lewat exchange besar. Jadi jawabannya adalah ketika altcoin, kenapa nggak bisa main semuanya di altcoin? Karena by jumlah size, mungkin lu 10 miliar bisa semuanya altcoin. Tapi lu ke 100 miliar aja, itu 50 M tembak satu altcoin gerak. Ya. Karena floatnya akan lu makan semua, satu exchange naik, terus exchange lain, habis itu ikut volume luar, habis itu tangkap. Jadi itu game yang tidak scalable dalam size yang besar sekali.
setuju. Cuman ada mungkin 10 kali altcoin yang lo bisa trading dengan real volume ya di market. Ya paling BNB, Solana, BNB, XRP, Solana, Sui, XRP, TRX gitu-gitu. ya Tron, nggak banyak. Pilihannya tuh nggak banyak. Dan yang dilakukan ya adalah call-call yang eksotis bro. Coba dikasih tunjuk bro. Oke ya. Di dalam kita Yang kita ada lakukan. ya banyak ya call buat teman-teman untuk trade ya jangka pendek, di mana yang kemarin kita kasih juga ya ada launch coin ya untuk potensi scalp dan ya hit TP1 naik 25%. Coba ditunjukin before dan after ya. Sebelumnya, sebelum Nah. di call. Ya ini sebelumnya ya di launch coinnya dan Di jam berapa bro tuh? 22.36 yes ya. 22.36 dan ya afternya ya kalau kita lihat oke. Nah dia oke ya sampai di TP1 dan ya kalau kita hitung ya potensi kenaikannya ya lumayan juga ya dalam jangka pendek 27%. Gak sampai hit ya di TP2. Iya. Tapi cukup oke ya untuk dapat 30% hanya dalam waktu 3 jam, 4 jam, ya menurut saya oke lah. Nah jadi itu yang kita bisa lakukan di market sideways seperti sekarang cuma bisa begini ya. Jadi kenapa kita nggak bisa akan share gini? Contoh, kalian lihat chart yang tadi, itu akibatnya apa? Ketika dia sudah mau hit TP2, itu mungkin volume dari luar, ada developer selling atau mungkin dari volume luar yang ikut nangkap, ya itu mereka akan jualan barang. Ya sementara yang dalam udah TP ya kan? Ya. Karena udah take profit dan ya kita selalu ini kasih teman-teman ya. Contohnya kemarin juga Zerebro itu juga udah hit ya untuk TP1 dan ada beberapa ya yang masih running. Jadi emang kita kasih ya probability jangka pendek ketika market ini paling jelek sekarang. Betul. Pergerakannya. Jadi 3 jam 30% bawa pulang, 3 jam 30% jam tangan bawa keluar, jam tangan bawa keluar. Kemarin sempat bro, jadi kayak kita kan lu kan bercanda ini kan. menarik ya, saya mungkin sedikit cerita ya. Jadi launch coin ini kan memang suatu kita ngomong meta ya, suatu tema ya, basically it's a meme coin ya. Ya. Yaitu adalah internet capital market, suatu naratif di mana kita bisa ngebuat ya koin apapun di sana. Tapi memang ya balik lagi teman-teman, meme coin is a meme coin dan ya kita manfaatkan. Tapi ini alat ya buat launching meme coinnya. Jadi kita cuma manfaatin ya alpha jangka pendek 30% dan juga out. Dan itu kayak mungkin ya 1% dari portfolio, 30% dapat jam tangan out. Ya, itu bukan posisi signifikan yang kita punya, tapi itu bisa buat kalian. Kalau kalian jajan-jajan bisa lah, gitu ya. Iya. Dan kenapa ada yang tanyakan tadi? Kenapa misalnya nggak mau di-share lagi gitu di luar? Karena gini, jawabannya simple. Kemarin ketika lu lagi bercanda-bercanda itu kan yang transfer istri Zerebro. Di Daily Wins itu ya. Ya di Zerebro itu di clipping Beli ya, keluar. Terus orang-orang yang komen di situ, oh itu bocorannya. Itu bukan bocoran, udah selesai. Playnya udah selesai. Jadi kalian akan selalu telat gitu. Kalian nonton ini mungkin kalian ada yang lagi kerja nih sekarang jam segini. Kalian nggak mau bolos, kalian takut dipecat kan? Ya terus juga Launch coin. Gitu. Ya. Jawabannya udah selesai, playnya udah selesai, sudah gitu, udah di dalam. Jadi kalau di dalam kan timely kita bisa kasih tahu gitu loh. Ya. Kita kan nggak bisa ngomong sama lu di sini terus gitu. Tapi ya itu 1% lah dari portfolio. Jadi jangan banyak-banyak. Gitu. Nah ini pertanyaan bro, untuk modal kecil lebih baik investasi atau trading? Ya kalau saya mending trading ya, cuman tetap ada porsi yang dibeliin Bitcoin ya, alias disimpan untuk jangka panjang. Kenapa modal kecil itu seksi ya? Saya mulai itu kan di kripto ya, 2020, 21 itu cuman start ya dengan 30 juta. Ya. 22 duitnya istri saya ya, saya cuman modal 8 juta ya. Ada video di Akademi Kripto yang jelasin secara detail. Awalnya strateginya saya tuh terkonsentrasi bro. Jadi awalnya saya 30 juta tuh duitnya saya pecah beli 5 koin gitu. Terus saya mikir nggak bisa nih strateginya seperti ini. Saya harus terkonsentrasi ya, cari satu yang dia naik double, portofolio semua di sana, terus duitnya muter lagi jadi double, saya dobelin lagi, hingga akhirnya saya beli Matic, listing Coinbase, pump 40% dengan 30 juta out. Habis itu kejar ya BNB mau burn, pump 50% out ya. Terus modalnya jadi ratusan, baru dari situ saya split buat strategi tebar jala ya untuk lebih banyak lagi. Jadi awalnya saya terkonsentrasi terus jadinya tebar jala. Mengapa ya? Karena kecil, enak buat moving around. Ya dan strategi kita juga pasti kan berevolusi over time karena market selalu evolve kan. Size duitnya juga beda karena ya itu tadi nggak bisa disamain. Iya sama kan seperti waktu itu gue gulung duit belasan miliar
main di altcoin ya, satu tembak belasan M, ya kan. Belasan M ada yang jadi 30 dan waktu itu gue very terbuka ya. Seperti contohnya Render, Ondo, itu gue buka very publicly, kalian sempat lihat semua juga posisinya. Dan Cuan berapa puluh M dulu ya? wah lumayan bro. Render itu bisa hampir 30-an M cuannya aja. Ondo itu 20 kayaknya total Ondo tuh gue beli itu masih 0,an, masih kecil banget. Dan sama BGB sih yang paling besar, ya, paling besar gue BGB 0,55 gue beli. Ya ini kan sebenarnya juga suatu fakta juga ya bro, yang mungkin ya kita jelasin di sini. Saya bercanda ke dia kan, dia beli BGB 30M ya. Iya benar. Jadi kan bercanda ini kalau lu hold aja udah 300 Betul. Cuman kan balik lagi di market ya, kita kalau udah kita hit TP kita, Betul. udah selesai. Betul. Jadi gue ketika hit TP-nya Nggak kalau yang main gitu. bro harusnya 300M. Udah. Ya. Ya, udahlah. Tapi ya kalau misalnya gue ambil belasan M terus jadi 0 juga gue nggak masalah. Ya, Dan profit ada kan bro posisi kita yang kita masuk lumayan besar. Ya. Jadi 0 tuh ada. Kenapa? Karena dia dimakan sama developernya. Ketika developernya lihat itu order booknya tebel di exchange kuning, sama dia dijualin semua. Terus sibuk ngelonte isu developernya. Jadi Karena profit is profit bro. iya benar, profit is profit. Tapi ya gue nggak bisa salahin, ya udahlah, gue kalah gitu kan. Gue dikadalin sama developer. Ya, meme-nya ini bro, profit is profit tapi harusnya 300M gitu. Iya, profit is profit. Tapi nangis dikit gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Jadi jawabannya adalah ya namanya market, tapi very biasa aja gitu, very biasa aja. Zaman dari gue dulu di saham juga sama, ditipu sama bandar juga pernah. Kalau kripto agak sedikit beda karena lu kan nggak bisa akses kan ke developernya atau siapa. Jadi lu bener-bener main pingpong aja dengan kaca yang terbuka gitu. Jadi lu nggak bisa lihat lawannya siapa. Kadang gitu, kadang ada developer yang awalnya mau building ketika dia dapat uang besar yang seharusnya dipakai untuk building, ya dipakai untuk ngelonte. Biasa banyak yang kayak begitu. Dan ini di kripto tuh, gue sempat lihat bro waktu itu. Gue lupa interviewnya siapa ya. Ada di Dubai, ada kartelnya bro. Jadi koin-koin ini ada kartel yang mukanya ditutup semua itu. Dia pernah ngomong, lu pernah lihat gak bro sebelumnya? Ada ya, karena yang mukanya ditutup itu loh. Ada videonya itu kemarin baru viral tuh. Kayaknya 4 hari lalu. Jadi diinterview sama jurnalis dari WSJ atau mana. Ya. Ditanya, kenapa lu bikin begini? Mereka bilang itu perampokan legal. Iya, actually. Karena di Dubai itu legal. Agree. Untuk bikin token kripto. Terus mereka sebutin influencer yang dibayar tuh siapa aja mereka sebutin. Yes. Gue bayarin. Turns out to be ya bro. Memang satu grup ya yang bikin token Libra yang rug pull. Ya. Tramelani, terus juga beberapa koin-koin yang mereka endorse-nya tuh levelnya tuh kepala negara. Ya. Jadi jangan salah ya. Jadi mereka ini some group of people. Sindikat lah. Sindikat yang bikin meme koin. Mereka tuh nggak nge-endorse. Kalau biasanya kan mereka nge-endorse. Oke, kayak rapper yang nggak jelas gitu ya. Kamu pakai koin ini ya, terus jedar turun. Tapi dia levelnya tuh bisa kepala negara ya, yang di-endorse bikin koin. Jadi kayak ya kita hidup di dunia yang mana satu hal sebenarnya yang bisa orang tuh jaga ya integritasnya dari apa yang dilakukan dan diomongkan sebenarnya. Ya kan gini, kalau teman-teman kita beli sesuatu token yang kita lihat adalah memang kan white papernya. Sama seperti kita beli saham yang kita lihat apa laporan keuangannya. Tapi banyak yang palsu laporan keuangannya. Jawabannya banyak. Yes. Gitu. Jadi sama juga token itu mungkin dia juga bikin itu cuma ngemeng. Janji ketika dapat duit banyak, ketika kita percaya dan beli, developernya kabur. Itu banyak banget. Iya. Kabur ini beda-beda ya. Ada yang kabur terus tetap datang ke conference itu termasuk kabur, tapi duitnya tuh dari dia. Iya. Nah, itu harus cuma tahu. Menebus rasa bersalah gak sih sebenarnya? Iya, jadi keliling-keliling biasanya. Jadi keliling-keliling terus udah nggak diurus tokennya, teknologinya nggak pernah diurus, networknya nggak pernah diurus lagi. Itu banyak sekali bro, seperti itu terjadi di kripto. Dan kita pun juga kena kan. Sering terjadi di kota besar. Iya, sering terjadi di kota kota-kota besar gitu. Iya. Gitu. Sering terjadi di kota besar. Jadi tapi namanya market, apakah kita menyalahkan developernya? Enggak, ya kita dikadalin gitu kan. Bener. Kita kena tipu, yes, gitu. Kalau kena tipu ya next play, ya kan, move on. Dan ya saran saya sebenarnya ya teman-teman. Gue juga bisa waktu misalnya gue beli render terus kayak tiba-tiba si Jules Ur bakal nggak jadi, developers ambil. Karena gini bro, ini kan orang mulai back in the trenches again kan. Cuman saya tetap punya saran ya ke teman-teman. Ya kita memanfaatkan semua volatilitas yang ada ya. As a trader kita ngomong. Ya. Cuman teman-teman jangan jatuh dan terbuai ke dalam kayak oke lah saya all in semua duit saya di meme coin. Karena ini often happens ya. Betul. Even orang-orang ya seperti yang di depan ya buat tesis tentang meme coin super cycle dan lain sebagainya. Kalian nggak ngerti ya dia di belakang tuh punya deal sama siapa. Badut biasanya di depan. Karena seperti ini ya, seperti kayak naratif-naratif ya yang ada ya, launch coin dan lain sebagainya ya. Teman-teman harus hati-hati banget ya dengan
semua ya bro, posibilitas suatu narasi yang dipaksa. Karena token tuh sekarang udah berapa juta yang ada di dunia ini. Dan salah satu penyebab all season ya yang nggak happen yaitu juga itu juga. Makanya teman-teman ya kalau mau gabung ke komunitas kita ya linknya ada di bawah nih. Tadi pagi saya nulis panjang banget bro, tesis mengenai fenomena ya launch coin merajalela ya sebuah paradigma baru atau hype sesaat. Di situ saya ingetin teman-teman jangan mau kayak cepat kaya ya, mending pasti kaya ya, cara yang bener menabung, beli Bitcoin. Jangan ikut ya dalam lautan paradox of choices. Kecuali teman-teman cuma mau trading ya, itu pun kalau trading harus juga pakai disiplin, money management yang oke ya. Ya udahlah 30% kita ambil, amanin bro. Aset mana yang 4 jam naik 30% kan? Get in the back, Get in the back, terus habis itu udah gitu tidur enak. Banyak kemarin tadi member yang bilang gua dia 100 juta entry dapat 30 juta udah tidur. Oh iya. Ini ngaso habis itu. Iya. Jadi ya jawabannya kenapa nggak bisa di luar, karena itu nggak akan time lu bisa nonton ini di saat yang telat gitu. Ada yang tanya, Bang kenapa nggak bagikan buku merubah mindset terus ngapain daripada bagi beras? Gue bagi buku itu ke orang yang kelaparan, yang percuma dong, nggak bisa belajar. Itu cara menyelesaikan filantropi yang salah. Itu kan pikiran gue pas anak SD dulu, gue mikirnya juga gitu. Oh kenapa gak semua orang diedukasi? Kalau mereka gak makan, mereka gak bisa nonton ini gratis loh, gak usah baca buku. Oh iya. Lu kan semua nonton ini bisa makan, makanya lu bisa nonton ini. Bisa buang waktu lu di sini. Jam berapa nih? Ini jam 3. Di saat banyak orang ini bro, masih kerja sebenarnya. Ini kan antara nyolong-nyolong kerja atau pengangguran. Atau udah banyak duit mungkin yang nonton ya kan. Jadi beda-beda kondisi orang. Nah pertanyaan, krisis apa yang lu prediksi terjadi di tahun 2030 dan apakah separah 2020? Dunia ini tuh bergerak dengan siklus. Jadi gue tuh gak asal ngomong. Siklus hutang ya, debt cycle tuh terjadi setiap 10 tahun sekali. Yang terakhir tuh 2020, 2008. Nextnya 2030. Menurut gue dari antara 2030 atau 2031 gue gak tahu. Tapi sekitar segitu ya. Spiral hutang ini akan meledak dan dampaknya yang pertama adalah dampak finansial gitu. Ini ada pertanyaan menurut lu trading perlu journaling gak? Atau ada tipsnya gak? Ya journaling buat kalian yang kayak masih punya problem dalam artian nemuin sistem yang pas dan juga nemuin flow dan juga ritme yang pas tuh nggak apa-apa. Tapi bagi beberapa orang yang udah lama ya kayak saya pun udah jurnalnya di kepala aja bro. Dalam artian kenapa saya entry, kenapa itu nggak works, terus kayak apa yang bisa diperbaiki itu bisa juga. Cuman kadang orang journaling kan pengen tahu sebenarnya sistemnya itu works atau enggak. Betul. Dan ya sah-sah aja buat teman-teman yang masih pemula. Tapi kalau teman-teman udah lama di sini, daripada journaling ya mending beberapa waktunya itu untuk researching ya, sama relaxing juga. Betul. Karena juga journaling takes time juga ya, takes energy juga. Dan ya nggak seserius itu sebenarnya. Saya nggak pernah bikin jurnal juga sebenarnya. Betul. Ada yang bilang pendapat tentang bear market disebabkan liquidity pindah ke Piala Dunia. Enggak ya, itu kecil teman-teman. Flow uang di sana kecil. Kalian tuh nggak tahu financial market tuh sebesar apa. Iya benar, dan ya. It's nothing. JP Morgan-nya pindahin uang tuh $2 triliun per hari. Kayak nothing. Yang gerakin ya kalau kita ngomong kayak S&P Black Swan tuh mungkin bear market. Iya betul. Tapi kalau itu kayak wah di Piala Dunia. Bahkan kripto pun kecil sekali. In the grander scale of capital market and financial market, kripto tuh kayak kripto tuh sama total jam tangan dan collectibles dunia kalah loh bro. Jam tangan sama collectibles tuh lebih besar dibanding kripto. Yeah. Mobil doang itu sama kripto tuh gedean mobil. Jadi kripto ini masih aset kelas yang bayi gak sih kita sebutnya? Ini masih bayi, kecil ini. Plus juga ya teman-teman harus paham sih, berapa sih orang yang betting bola itu? Kecil. Gak sebanyak itu, ya, apalagi betul. Di beberapa negara yang cukup Islami ya di dunia ini. Kayak mereka juga nggak terlalu ngerti. Paling betting bola itu paling tinggi itu di daerah-daerah Eropa bro, yang orang-orang gila bola. Kalau di Amerika ya juga enggak. Amerika tuh nggak nonton Pildun loh teman-teman. Mereka American football. Super Bowl paling. Iya Super Bowl. Amerika tuh nggak nonton. Dan Eropa tuh negara paling miskin. Kalau harus tahu. Eropa is the poorest. Jadi area dunia ini paling miskin tuh bukan India. Bukan Cina, bukan Indonesia, tapi Eropa. Eropa tuh udah paling terpuruk, paling miskin rakyatnya, paling dipajakin, paling banyak tingkat kriminalnya. Makanya kemarin di Perancis
Salah satu ex-CEO tuh anaknya mau diculik kan bro, yang sampai berdarah-berdarah kepalanya itu. Dan itu terjadi ya, di tengah-tengah jalan gitu. Itu terjadi di mana? Di Eropa. That's why gue males datang ke Eropa. Khususnya orang-orang miskin. Gue tuh tiap kali ke Paris terus ada yang jaga. Kenapa? Kalau nyampe di sana gue datangnya sendiri itu kayak mau dicolong terus. Di depan gue aja kalau misalnya orang dompetnya diambil bro. Di depan gue nih kafe makan. Bener-bener tempat sampah. Eropa tuh tempat sampah bro. Bener-bener tempat sampah. Lu harus kabur gitu kan. Kalau di Paris lu mesti ke Mont Blanc. Kalau di Swiss lu mesti kabur ke Saint Moritz. Lu kalau berjalan di tempat-tempat yang orang biasanya, lu di Paris tuh di kafe-kafe yang biasa lu dirampok di sana, gitu. Bang Hotman juga waktu itu ketika dia di Paris, lucu ya Hotman Paris ke Paris, sama juga takut gitu. Jadi gua nggak lihat ada liquidity yang pindah ya. Nah ini ada pertanyaan, menurut kalian dana darurat itu penting nggak? Dan kalau menurut kalian penting simpannya di mana? Gini, dana darurat itu sebenarnya konsep sebelum lo mulai investasi. Investasi kan lu mau, atau investasi atau trading ya, lu mau menjelajah di dunia finansial kan. Sebelum lu menjajah ada bagusnya lu punya set aside uang yang kira-kira bisa hidupin lu selama 3 bulan. Itu standar biasa. Ya. Ada yang nanya, simpannya dalam mana? Ya simpel aja, lu bisa simpan dalam format cash mata uang asing. Bisa di emas juga boleh. Harus liquid pokoknya, liquid dan nilainya nggak turun. Yes. Nah gimana kalau menurut lu? Pandangan lo terhadap dana darurat? Ya, kalau saya mungkin lebih ekstrim ya, mungkin 6 bulan lah minimal. Iya. Karena selama teman harus ngitung ya adanya potensi deviasi ya dari gaya hidup dan juga kebutuhan hidup. Kadang kita budgeting buat 3 bulan, tapi ada hal yang unexpected. Misalkan kita sakit ya, atau orang tua sakit, atau anak sakit, itu pasti kayak keluarin biaya yang lebih dari 3 bulan kita hidup. Jadi mending saya selalu kali 2 ya, at least 6 bulan lah ya. 12 bulan juga lebih bagus, tapi itu udah cukup privilege, tapi 6 bulan lah. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah 3 atau 4 itu butuh dana darurat lagi, ya kita masih ada cukup opsi atau cukup duit. Karena faktanya memang Gen Z ini banyak yang living paycheck to paycheck bro. Mereka habis duitnya buat ya beberapa hal ya, hingga kayak mau beli rumah dan sebagainya itu impossible. Jadi menurut saya ya mending kita gedein ya pendapatan, nabung, beli kripto, ya, nabung Trading Bitcoin. itu pendapatan ya, itu salah satu bracket. Trading itu sesuatu yang aktif, di mana lu harus mantengin, lu lihat setupnya, lu eksekusi, itu aktif jadi ya. Itu masuk ke dalam pendapatan dan pekerjaan. Investasi itu yang bracket sebelahnya gitu. Jadi teman-teman jangan gabungin tuh antara dua itu. Kalau itu blunder lu nanti jadinya. Trading tuh hal aktif gitu. Nah ini ada pertanyaan nih, kalau punya supercar 10M plus tuh harus punya aset berapa? Kalau supercar itu harusnya 5% mentok banget Ya, 5%. Karena gini, maksa itu 5%. iya, portofolio lu tuh harus, kalau 5% lu beliin mobil itu udah maksa mentok, udah maksa pol ya. Jadi itu maksud kategori kita tuh udah maksa, harusnya 2 kali ya. Jadi kalau kalian tanya supercar itu harusnya berapa persen dari portofolio, 2. Karena itu artinya drawdown lu dalam porto tuh masih gak kerasa. Yes, ya lihat fungsinya lah. Dan lu lihat fungsinya. Kecuali yang bisa buat investasi ya bro ya. Kalau bisa buat investasi mungkin bisa naik di 4%, 4,5%. Investasi itu maksudnya mobilnya gak bisa turun. Contoh kalau lu beli kayak Aston Martin di Bia Superleggera itu gue beli, kalau misalnya nanti gue mau jual jadi tai bro. Turunnya dalam. Dan karena ada beberapa, terlalu niche ya. Terlalu niche, nggak banyak yang bisa beli juga. Yang mau beli harga segitu nggak mau beli harga segitu. Kalau misalnya kayak Aston Martin ya brandnya, karena Aston Martin di Indo tuh nggak populer kali ya, kurang populer. Mungkin di Eropa Martin. Ya. Populernya di Indonesia emang ini. Lamborghini doang. Orang cuma tahu Lambo, Ferrari. Tapi mulai switching nih setelah ada kita ya guys. Oh iya, McLaren sama Porsche mulai naik ini. Iya, sekarang giliran McLaren kan gue fans McLaren dari F1 kan. Ketika semua McLaren lagi menang-menang di F1, sekarang orang kayak McLaren. Alah, dua anjing lu di mana lu dulu? Kayaknya lu emang ini bro, trendsetter McLaren ya. Iya, gue tuh emang suka McLaren, dan ketika gue lihat, gue suka F1-nya juga, gue suka mobilnya. Karena menurut gue itu mobil paling kencang bro. McLaren tuh mobil paling kencang. Orang mau debatin gue, oh Lambo-nya lebih kencang, Ferrari lebih kencang. Enggak, mana mobil lu. Karena ini saya jadi inilah saya sebenarnya lumayan suka lah, tapi nggak yang suka banget dengan mobil, cuman emang enak sebenarnya. Ya daily driven,
buat ya mobil-mobil supercar itu. Dan kalian sports teman-teman harus tahu loh, kita tuh bukan orang yang tipikal yang kayak pakai mobil terus panjang loh. Enggak, Gua kita tipikal pakai. yang rusak mobil. Karena emang daerah kita juga enak banget buat naik. Bener. Jadi kayak kalau kalian tanya apakah dia pakai, ini dia pakai daily mobil-mobilnya. Jadi pakai harian. Jadi kalau ke kantor ya, kita malas kan pakai supir kalau kantor. Tapi kalau di luar kantor, misalnya gua ngafe nih atau misalnya restoran kita ada beberapa dari sini, kita kan suka datang ke restoran sendiri, ada parkiran sendiri. Enak gitu, nyetir mobil tuh enak. Jadi jawabannya kita bukan tipikal kayak orang kaya yang kalian lihat, oh cuman apa mobilnya dipanas-panasin, kagak, mobilnya dipakai, dikeluarin gitu, dikeluarin, dihancurin. Inilah apa tips lah ya. Misalkan ada yang bilang kan, misalkan kalau wah itu nggak sayang ya, makanya beli 2. Ya. Oh iya, benar. 911 ada 2 kan. Iya betul. Yang satu yang Betul. apa GT3 RS yang track car, yang satu lagi kalau pengen lebih santai ya yang 911. Betul. Jadi ya itu tadi ya ada satu kayak jam tangan lah, satu ada yang holy grail, satu ada buat daily. Dan ada kegunaannya masing-masing gitu. Contohnya ada yang tanya kan, kenapa gue suka misalnya yang klasik kayak B412C, gue suka itu kan itu yang spider bro, itu bisa dibuka atasnya. Lu kalau di Bali naik itu luar biasa enak gitu. Jadi kita tuh penikmat apa yang kita beli gitu. Kalau gue kurang banyak barang yang mahal ya, gue cuman suka jam tangan dan mobil. Tapi kan orang-orang miskin bilangnya, oh lu boros, lu beli mobil belum jam tangan. Itu karena lu miskin. Orang kaya tuh nggak ada yang lihat pembelian seperti itu sebagai hal yang boros. Kenapa? Karena ketika gue beli mobil seperti Senna itu gue bisa jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Ketika gue beli jam tangan, dapat harga retail, gue bisa jual dengan harga lebih tinggi nanti 5 tahun lagi, ya kan? Tapi orang miskin tuh mikirnya, oh boros beli jam tangan. Kalian tuh nggak paham. Gamenya tuh kalian no idea. Kalian nggak paham. Jadi kalau untuk barang mainan maksimal 2%, tapi kalau lu tahu value-nya, lu ngerti mainannya 4,5% boleh lah ya bro. Iya. Gimana kalau lu berapa persen? Untuk Mobil? kecil lah, paling berapa? 3%-an. Ya segitulah. Ya properti kita kan bilang kemarin 5 lah ya. Tapi kalau lu ngerti banget dan kayak undervalued, Enggak, tapi mau pengen lagi sebenarnya. pengen lagi. Mobil ya. Porsche masih nunggu sih kalau ada RWB kesini lagi. Kalau lu masih mau RWB? Iya. Soul-nya tuh enak bro, Porsche buat daily drive. Tapi malah yang Lu RWB baru kena polisi tidur Tidur nangis lu. langsung. Langsung nangis lu. pakai Airsas lah paling. Jelek. Fitment-nya kan. Fitment-nya jelek. Iya. Tapi 911 yang Tech Art ini sih mau ditune ulang sih. Biar lebih kenceng dikit Iya, kan. pasang power kit buat nambahin kayak 50 horsepower. Biar lebih kenceng ya. Jadi ini dosen ugal nih jadinya nih. Boom boom boom. Iya, hati-hati aja bro, jangan nabrak ya bro ya. Iya, alam Jangan sutra keras nabrak. ya. Iya. Kalau gua di blackout bro. Apa itu? Saya nanya gue blackout nanti. Oh. Jadi ada list kuningnya bawah tuh. Kenapa jadi suka hitam itu? Enggak, karena kemarin kan ada diecast-nya si Ivan. Oh, Ivan yang Ivan motor kan. Gue bilang bagus nih, terus dikasih ke gue nih buat lu aja katanya. Gue bilang bisa nggak ditemen gini? Katanya bisa, ya udah gitu. ini ada sih kayaknya gambarnya. Ada gambarnya nggak? Nah itu gue jadiin hitam tuh. Sena gue jadi hitam. Bentar. Oh nggak ada nih gambarnya. Nggak ada kan? Iya. Tapi lu pernah foto dulu ya? Pernah kayaknya. Ada yang tanya, nggak beli McLaren 765 LT. Long tail itu belakangnya agak panjang, namanya ya long tail kan. Itu kalau misalnya di jalan tol, itu buka pintunya agak repot bro. Karena gue pernah naik punya temen gue itu, gue kurang suka lah. 765 LT itu lebih ribet dan jauh lebih keren Senna menurut gue, jauh lebih keren. Oh iya, menurut saya pribadi ya emang McLaren yang paling oke Senna sih. Senna tuh udah kayak paling bagus lah looknya. Itu salah satu mobil dengan look paling bagus yang pernah dibikin kan. Dari apa namanya survei beberapa pencinta mobil, Senna tuh salah satu mobil terbaik yang pernah dibikin. Itu levelnya kayak LaFerrari lah kalau Ferrari. Oh iya. Ferrari tuh ada yang gue suka LaFerrari. Gue pengen, Iya, tapi bener. setir kiri kan. Iya tuh terakhir emang kayak Itu setir kiri adanya di Singapura tuh. Iya tapi emang by look ya emang paling oke sih. Iya, makanya Senna paling oke. Depannya pipih ya, lebar Iya. dan pas fitmentnya oke. Daripada yang lain ya. Iya. Ada yang bilang beli GTR bang. Gue kurang suka ya bro ya mobil-mobil seperti itu ya. Karena itu biasa orang coli nonton Tokyo Drift sekali terus kayak ngerasa paling mobil Jepang gitu. Kayak enggak sih. Enggak. Enggak, menurut gue enggak. Gimana bro pendapat lu tentang GDM? Mau pecinta Iya ada di mobil F1 atau enggak? Selesai kan?
Di F1 ada atau enggak? Kenapa gua nggak beli Porsche? Itu jawabannya. Di F1 ada atau enggak? Tapi bang, ini ganti nih. Tapi bang, Gue tinggal gue beli mobil tuh cuma ada di. 911 ikonik sih. Ya. Satu Oh enggak, cukup. tapi itu sejarah. Tapi Porsche itu sejarah. Tapi menurut gua kalau secara ngomong performance, Iya. pasti yang paling ahead adalah yang memang ada di F1. Karena mereka tahu the peak engineering paling ujungnya mobil itu seperti apa. Karena F1 kan gak cuma pembalapnya, tapi mobilnya juga bro, jangan salah. Di saat mobilnya Mercy itu lagi jago-jagonya menang terus kan dia. Itu karena mobilnya lebih jago dibanding yang lain, bukan karena Tapi pembalapnya. driver matters kan. Matters, tapi mobil itu salah satu hal yang matters di F1. Apa coba aja nih Senna sama GT3 RS. Ayo boleh itu. Di sirkuit ya ini. Boleh ya, kita sewa kali ya Daripada sirkuit ini ya. Daripada Kita balapan ya. menimbulkan kontroversi. Iya, boleh itu. Ada yang bilang nggak minat keluarga Lexus. Minat itu terkenal buat supir kan Lexus LM. Damn. LM top tier itu, top tier dibanding mobil yang lain ya bro ya. Kalau untuk disupirin ya menurut gua ranking 1 tuh Lexus LM tuh udah nggak ada lawan dah. Itu yang mau berdebat sama gua boleh tuh, panjang lebar tuh. Tentang apa itu bro? Lexus LM, kenyamanannya ada kulkas bos, enak. Bisa Tapi simpen botol. enggak, ini masih enak Mercedes sih buat harian ya. Enggak lah, ngaco lu. Ini gue bisa debatin sampai akhir zaman ya, S-Class lawan Lexus LM. Yang Enggak, punya tapi dua-duanya pasti paham. Oke lah, LM tuh lebih. LM tuh kayak first class bos. Iya. Oh ya, gue Gua mau paham, 4 seater gua ya? Bukan yang 7 ya? Yang 4 Tapi ya? kalau buat kenceng di tol bro, dynamicnya Oh di iya, tengah. iyalah. Nggak bisa ngebut lah, LM Iya, nggak itu. bisa ngebut. Enggak, maksudnya kerasa lebih balance. Oh, Di S-Class, lebih lu balance. masih bisa paksa untuk lu nyetir. Itu benefitnya, itu plusnya itu. Itu juga iya. Lu bisa setir. Plus tapi kalau di tengah ya agak di tolol sih highway nyetir itu. Oh iya. kayak dia kenceng, S-Class tuh rasanya lebih stabil. Enggak, LM tuh kadang nggak pernah kenceng kali ya. Jadi kalau LM tuh menurut gue stabil, cuman mungkin emang nggak bisa dibawa kenceng mobil. Jadi nggak pernah kenceng. Jadi nggak pernah kenceng stay gitu. kan. Iya. Tapi emang lebih mewah dalamnya. Iya, lebih mewah. Enggak, dalamnya cuman kursi lebih enak. Kalau looknya mewahan S-Class. Tapi nyamannya. Enggak, fiturnya kayaknya ada kulkas, ada Oh iya, TV. fiturnya lebih banyak. Ya, ada TV, ada kulkas, terus bisa enaknya kalau S-Class, lu ngomong supir lu atau ajudan lu kedengeran ngomong apa. Oh iya. Kalau LM tuh mereka berdua depan, di belakang aman. Tapi emang saya biasanya nggak ada yang tutup-tutupi sih jadi. Oh aduh. Jadi Waduh. ya supir denger gak apa-apa ya. Ada yang tanya, kalau Mustang bang, gue udah mau Mustang dulu. Jadi kalau Mustang tuh nggak bisa belok mobilnya, itu mobil tolol tuh. Itu mobil nggak bisa belok tuh. Jadi Mustang tuh kenceng, lurus, tapi kalau udah belok lu pasti kena, bisa tabrakan lo. Kalau Rubicon gimana bro? Rubicon, itu anak papi biasa mobil pakai. Rubicon tuh mobil anak papi. Kalau yang bener pakai G-Class biasa. Damn. G-Classnya yang Magno ya, Magno Edition full spec, mentok kanan tuh speknya. Speknya apa? Mentok kanan, semuanya mentok kanan. Udah. Simple gitu. Kalau mau pesan mobil tuh udah nggak usah dipikir, langsung mentok kanan gitu. Academy Cars ya, betul dong. Ada yang bilang channel otomotif ya. Sekarang gini ya, memang pasti yang ngerti mobil dibanding kita lebih banyak bro ya. Yang Bener. lebih ngerti kayak mesinnya itu biasanya lebih banyak. Tapi kita tuh ngerti experience makanya, karena mereka cuma nge-review sekali. Gue tuh pakai tiap hari sampai rusak tuh. Mobil tuh gue hancur-hancurin gitu. Di Bias Super Leggera tuh gue bawa bro sampai ke Anyer bro. Ya, gue sampai bawa ke resort namanya Omah Jati kalau nggak salah. Itu gue kebut-kebut itu di tol Anyer itu yang bawahnya ada pasir itu. Gue hancurin mobil tuh, gue hancurin gitu. Jadi kalau kayak G-Class gue ya baru datang kayak Desember tuh udah berapa ribu km gitu. Kalau BMW gimana bang? Itu mobil LC tuh, jangan. Damn. Kena nih. Mobil Beamer, LC. ya, Beamer kena nih. Mobil LC nggak mau gue. Kenapa bro? Kesel sama BMW. Enggak, bukan kesel gue, kayak kalau gue lihat seri 3 yang Kayak keluar di Vale. Personal banget ya kayak. Ayo betting sama gua. BMW. Putih seri 3 keluar ke lobby Vale itu keluarnya LC biasa. Tapi biasanya emang orang yang ugal-ugalan ya di jalan, biasanya kayak di tol pik gitu kan. Oh iya. Putih itu selalu F30 kayak Kalau yang M tuh justru enggak. Iya. M4 nih M lebih tenang gitu ya. M tuh tenang. F30. F30. Apalagi yang udah dia modif yang kelihatan kayak M itu bajingan itu pasti di jalan bang. Satu itu. Busuk bau tai mobil lu itu, jelek mobil lu aja.
F30 ya 2013 terus dimodif kayak M bro. Ya lu tau gak sih yang bumper depannya itu sama belakangnya itu ada lips karbon bawah. Ada lips karbon bawah ya. Terus velgnya udah berubah. Itu pasti tai itu yang nyetir. Sok-sok satset mobil lu pelan anjing. Gue lagi pakai G-Class kan bro. Di satset gue 700 HP anjing. Itu gue tabrakin ke samping juga mati lu langsung. Kayak jangan anjing. Terus kayak di knalpotnya pakai apa bro? Yang bisa di on offin aduh. Armitrix. Iya Armitrix ya. Gue nggak tahu yang bisa dipasang BMW atau apa. Armitrix Yang jadi kayak dia bisa biasa sama dia bisa kencengin itu. Jadi pas digas itu wah jancu itu. Itu mobil yang gue paling benci tuh F30 putih dimodif ganti velg. Nah ini nih knalpotnya bro. Nah itu dia. Iya kan? Ya Pak Armitrix. Ya Armitrix. Ah ya itu nih ya. Ini kalau udah ketemu di jalan pengen gue buang mobilnya sih. Pengen gue bener-bener buang. Enggak ini tapi aneh juga ya konsep apa? Knalpot yang ini ada remote-nya nih bro. Iya yang ada remote ya. Kayak sex toy. Lu ngapain sih berremote gitu anjing? Berremote gitu loh. Knalpot lu tuh berremote anjing. Gak paham gue anjing. Iya tuh bener F30 ala yang di-convert nah itu tuh kata-katanya tuh. Yes. F30 ala yang di-convert gue kalau ketemu tuh di antara tol itu gue udah males tuh liatnya tuh. Karena kita tuh yang pakai mobilnya hypercar supercar tuh beneran santai tuh jalan bawah. Relax sebenarnya gitu. ya selain itu juga ya. Lu ngerti gak sih bro ada HR-V yang dimodif jadi Lamborghini Urus juga. Wah gua itu apa lagi tuh? Ini coba lihat. Nah. Oh anjir. Jadi Lamborghini yang gua tahu Ayla McLaren bro. Yang pintunya begini. Ini sih. Ini ya. Enggak lu harus lihat Ayla McLaren. HR-V Urus kan, HR-V urus. Tapi dijadiin Urus. Enggak, lu harus lihat Ayla pintu ke atas coba cari. Ayla pintu ke atas. Tapi ini menurut saya ya kayak HR-V yang dibuat ya Lamborghini Urus ya. Itu kayak mending hidup lu lurus dulu. Ya kan? Mending urus tagihan dulu. Anak lurus dulu deh. Lurus dulu deh ya. Asuransinya lurus dulu. Lurus dulu. Enggak, lu harus listrik urus dulu lah. Ayla pintu ke atas bro. Ayla pintu ke atas. Itu lebih ngeri lagi. Ini dia. Mati gak lu anjing. Ini Ayla McLaren nih anjing. Ya tapi pasti ada gini. Tapi bang bener. kan apresiasinya beda-beda gitu. Bener. Bro? Enggak lah, itu mobil lu gak patut dia apresiasi. Pokoknya lu kalau udah F30 terus lu modif alay jadi kayak sok-sokan kelihatan M. Terus lu dalam hati lu kira kayak orang tuh gak tahu gitu loh. Modifan lu itu. Kayak orang tuh kayak gak tahu gitu modifan lu. Ini McLaren gitu ya? Enggak, bukan yang Ayla yang punya BMW. Mereka pikir ini jadi ini M4 nih. Enggak anjing, semua orang tahu. Bapak lu aja tahu itu mobil lu jelek. Lu gak tipu siapa-siapa kecuali diri lu sendiri. Itu jablay pun gak kena tipu. Mereka tahu mana M. Lu lihat interiornya kayak Avanza bro, diketok bro. F30 itu. Itu interior terjelek anjing yang gue pernah lihat. Najis gue. Gak mau gue. Ya. Gak mau. Ada yang bilang selain F30 si Innova ngasih. Enggak. Innova gue ketemu di jalan santai-santai. Tapi ya bro, F30 biasanya modif itu. yang saya lihat, misalkan nih ada mobil gitu LCGC, ya, terus naiknya sembrono, itu sumpah demi Tuhan ya, selalu kayak mobil yang sembrono, itu belakangnya kaca mobilnya tuh selalu ada stiker Taman Safari sama stiker family. My Family. Iya kan? Iya kan, My Family. Ada nih misalnya Avanza gitu kan, sembrono gitu kan, khusus. Saya cuma lihat di belakangnya, oh ada Taman Safari gitu kan. Iya kan? Gajah itu. Terus kayak gitu, ada Innova gitu, belakang My Family, terus ditulis namanya bapaknya Brian, bapaknya. Keluarganya di docs di situ. Di docs di situ. Iya. Itu saya udah oke gitu kan. Ini saya tahu ini bapak-bapak yang udah capek hidup gitu kan. Kayak anjing. Gitu. Kenapa? Tapi selalu ada 2 stiker itu bro. Jadi kayak ugal-ugalan, tenang ada stiker Taman Safari. Mau marah gitu tapi lihat kayak kebun binatang. Nah, tenang. Aduh. Iya kan? Selalu bro. Ada yang tanya, bang supercar transmisinya apa? Biasa di City. F1 di City transmisinya. Yang mending hidupnya lurus dulu, bener gak?
Iya tapi gila ya, stiker My Family itu keluarganya di dox loh namanya. Anaknya Farah, terus habis itu ditulis. Tapi apa orang-orang mobil yang apa gue sebutnya orang-orang mobil yang ngelonte bro itu. Mereka tuh kayak nggak punya malunya bro. Malunya itu nggak ada habisnya gitu. Jadi mereka kayak bangga sekali kayak dengan mobilnya itu dan nggak ada malunya. Itu yang gue rasa sih. Kayak yang kabur aja dulu bro. Gue di JJ sama JDM Jepang gitu. God. Mobil lu tuh kaleng sampah, gue bisa gue buang ke tong sampah gitu loh. Jadi aneh banget itu kelakuan orang dengan mobil. Aneh. Kalau Honda Civic gimana bro? Civic sih selama lampunya belum ungu aman bro. Iya. Tapi kalau lampunya udah ungu itu gue Tapi juga, lumayan oke loh yang Type R ya. enggak masih nyetirnya masih oke. Mereka masih nyetirnya masih orangnya juga respectable. respectable. Civic tuh nyetirnya masih oke, Innova masih oke, Fortuner non cumi masih oke. Ya. Pajero oke lah. Pajero oke. Kayak biasanya buat flexing di anak TK. Bisa flexing di rantai. Oh iya. Gak selalu gitu kan bro. Tapi itu selalu kenapa jadi kayak viral bro. Kayak tren zaman sekarang ya. Kayak maaf ya nak, kayak mama gak bisa Betul. antar pakai Pajero gitu. Tapi sama flexing tuh. Tapi kayak yang di flexing Miata bos. Iya kan? Mending naik Pajero bos. Mending naik Pajero daripada Miata. Jangan ya Miata, jangan ya. Kayak Dek, selalu ya. flexing gitu kan. Maaf gak ada Pajero gitu. Iya. Tapi flexing Miata. Jangan Miata. Kijang masih aman lah. Nah. Kalau expander takut nggak? Enggak. Itu Evans Motor yang takut expander bro. Iya. Bukan kita. Kita nggak takut expander. Tapi RX7 bagus lah ya. Apalagi yang di Tokyo Drift tuh bro. Oh iya ya. Itu emang paling bagus. RX7 tuh emang paling sulit juga barangnya. Sulit kan? Sulit. Ada yang bilang Koenigsegg. Gue tuh bukan fan Koenigsegg. Gue lebih fan, gue Bugatti. Gue suka Bugatti. Emang personal. Gue pengen banget Bugatti. Kalau bisa setir kanan, alhamdulillah bro. Kalau bisa setir kanan gue beli langsung ya. Jadi mobil gue selain McLaren yang gue suka tuh apa namanya? Gue suka Bugatti. Ada yang tanya Bugatti atau Maserati Bang Tim, itu lu kayak nanya lu mau Porsche Cayman atau lu mau Ayla itu. Pertanyaannya ngaco itu. Beda bracket ya. Maserati kan sister apa company-nya Ferrari yang di level di bawah. Suka Pagani enggak? Gue kurang suka looknya, preferensi pribadi tapi. Keren tapi gue kurang suka looknya. Ya emang ini sih ya buat kalau menurut lu sih itu mau sports car lah ya. So sports car. Sports car yang budget oke tapi respectable. Gue tau dong ya. Sports car. Sports tuh berarti kategorinya Pintu 2, ya, Pintu 2. sports Ya, sports car daily murah entry level lah kita ngomongnya. entry level. Respectable. Cayman. Tetap Cayman kan. Cayman. Kalau Boxster tuh udah lonte pasti. Tuh kayak tukang cukur rambut itu sih. Enggak kayak kalau Boxster Tukang salon. biasanya ini Apalagi sih. Kalau Boxster tuh biasanya vibe-nya orang naik Boxster itu nyewa mobil di Bali buat photoshoot nikahan tuh biasanya Boxster. iya yang di pinggir-pinggir tebing itu kan. Di pinggir tebing, Iya, gua nah, tahu tuh. itu. Iya. Yang pinggir-pinggir tebing itu dia buka kan set terus kayak gua nikahan gitu pakai Porsche. Lu Boxster lu 2011. Ya. Sports kayaknya Cayman sih bro gua. Cayman kan? Tapi itu masuk sports car entry level. Cayman sih. Ya Cayman. Atau mungkin Jaguar F-Type. Nah Itu Jaguar. Perawatannya sulit kan? Oh sulit, tapi kan lu tanya kalau buat gua kayaknya ngambil. Tapi Cayman kan nggak terlalu mahal, jadi emang. Oh nggak ada perawatan murah. Okay. Perawatannya murah. 260-an HP. Cayman bisa dibawa ke pasar. Kecil, nggak soalnya Cayman tuh kecil teman-teman. Kecil, Gua aja ya kalau misalnya gua mau beli iseng ya, gua beli Cayman nih, gua bakal pakai gitu ke pasar tuh gua pakai. Jadi kayak Cayman tuh enak kan kecil bro. Kecil terus lu bisa parkir di tempat normal kayak orang biasa bisa parkir normal. Ya, Jaguar F-Type itu bisa, cuman kayak barangnya udah jarang ya di sini. Jarang-jarang kelihatan. Jarang yang mau jual tuh kayaknya. Kayak gua Jaguar sih. Gitu. Ada yang bilang lu ke pasar bro Tim, gue ke pasar makan bakmi. Bukan belanja ya. Ini yang pasar 8 situ pasti kan. Iya, makan bakmi gue situ. Makan bakmi.
Nah. Bang, kalau untuk Clipper, nge-clip Bro Kakak itu bisa dapat dong. Kan semuanya ada yang tanya tadi. Sampai kapan Clippernya itu kita bagi ya? Sampai gue duitnya habis. Jawabannya nggak ada habisnya. Ya? Selamanya berarti sampai mati. Gue bagi terus. Karena gue suka mengapresiasi kalian. Nah, kita cari dulu nih pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi bakmi yang non babi yang enak di mana ya? Waduh, Non babi. Nggak ada. Damn. Bakmi GM lah, udahlah. Nggak Bakmi ada. GM lah. Bakmi GM non-babi. nggak enak berarti? Nggak. Ya, Itu tier F itu ya, standar industri. Tier F itu. Oh, Indomie bakmi. Oh, kalau misalnya bakmi nggak ada sih. Karena bakmi itu yang bikin nikmat itu minyaknya, Bro. Justru. Itu yang bikin nikmatnya. Ya tapi bias lah itu. Enggak, itu nggak bias. Itu bisa scientifically proven deh. Nah, kemarin kan ada yang bilang, Bro, kita bahas cewek independen kan kemarin. Cewek independen. Mulai. Cewek independen kemarin. Clipper. Ya kan? Clipper udah mulai. Lu udah kayak oke, yang ini saya potong. Udah gini. Ya kan? Udah gini deh. Udah mulai cewek ini. Clip. Katanya cewek independen banyak, tapi cowok mapan sedikit. Nah, itu tanggapan lo apa? Gimana? Cewek independen itu banyak, Oke. tapi cowok mapan itu sedikit, Bro. Karena biasanya cowok kalau udah mapan tuh nggak teriak-teriak, Bro. Oh. Karena cewek itu kalau biasanya bisa achieve dikit dia langsung kayak pengen show off. Show off-nya bagus ya. Dia pengen tunjukin kalau nih gue bisa nih. Karena dia biasanya jarang di-provide seperti itu. Oke. Jadi karena cowok kalau mapan ya udah diem. Oke, Iya tapi bukannya harusnya gini ya? Kan cewek independen tuh sedikit, cowok mapan. Oh, cewek independen tuh banyak, tapi cowok mapan itu sedikit kan? Iya. Menurut gua kalau cowok mapan tuh sedikit bener gitu. Tapi yang banyak tuh bukan cewek independen, tapi cewek yang cantik, Bro. Damn. Jadi cowok yang mapan nih sedikit, cewek yang cantik tuh segini kalau analoginya. Banyak besar sekali. Jadi ada disparity ada yang bilang kan tadi apa di dating life kan. Soalnya dia nanya tadi, itu aplikasinya Holy Wings tuh aplikasi apa? Jadi itu ide dari gua. Oh ada ya? Ada, Bro. Jadi karena lu mau pakai gitu kan? Bukan, gua bilang ke Ivan, Okay. Van, ini kan kita kan punya banyak tempat nih, outletnya banyak. Kenapa nggak bisa langsung dibikin kayak Tinder, tapi di dalam situ? Jadi ketika lu di dalam HW, lu bisa langsung tahu gitu loh, mana yang ada di sini, terus lu tinggal swipe kiri kanan, itu kan canggih. Karena lu mau Idenya gitu. bukan, bisa, idenya gitu. ini dari dulu, Bro. Jadi dulu kalau clubbing di Amerika zaman dulu tuh ada yang kayak pakai gelang, Bro. Yang cewek. Kayak tandain bahwa oke dia mau gitu loh kalau udah dapet cowok. Buat cowok boleh deketin dia gitu loh. Ada kayak gelangnya gitu. Oke. Jadi ngapain kan teknologi dicanggih kan. Lu tinggal dari sofa tinggal sat cet. Nah, itu dia. Bukan karena pakai, gue nggak perlu pakai itu, Bro. Hey. Tidak perlu. Damn. Tidak perlu. Ini ya berarti kalau gelangnya nyala kayak mutual concern kan? Iya, betul. Nggak jadi pelecehan gitu kan? Iya, Takutnya- betul. Kalau di Amerika dulu gitu. Oh. Jadi gue bikin swipe gitu. Jadi jawabannya bukan yang kayak dibilang itu menurut gua. Cewek cantik banyak. Cowok mapan ya sedikit. Karena kalau independen mau cowok atau cewek itu harusnya independen. Kan manusia adalah makhluk independen. Jadi nggak ada itu label-label independen. Bener. Kalau saya cowok saya independen gitu ya biasa aja lu manusia gitu kan. Gitu, biasa aja. Punya anak tanpa persiapan itu gimana, Bro? Kan itu jadi polemik sebenarnya sekarang. Yang disuruh vasektomi itu kan. Iya, Anak kebanyakan tapi nggak bersiap. Katanya banyak anak banyak rezeki, Bro. Saya juga paham sih ya. Memang jadi kontroversi tapi saya tahu bahwa kayak punya anak itu memang tanggung jawabnya tuh berat, Bro. Iya. Bukan berarti nggak happy punya anak, tapi karena saking happy-nya saya harus meningkatkan tanggung jawab yang saya miliki. Dan saya juga sangat menyayangkan banget nih, dimana kok kemarin ini ya ada berita, Bro, anak balita 2 tahun dipukul bapaknya karena berisik karena nangis.
Itu kan karena anak kecil ya. Kok sampai dipukul kan Mungkin dia Biadab juga tagihannya tuh. bro. Banyak Udah pusing dia, tagihan. banyak tagihan. Ini karena dia dipukul. Nah. iya. Karena jadi gini, kenapa anak tuh dipukulin? Karena anak tuh jadi objek kekesalan orang tua. Ini yang gue pelajari. Anak tuh jadi objek kekesalan. Jadi mereka tuh hidupnya gagal, mereka bikin anak. Ketika tagihan debt collector datang, mereka ngerasa karena bayarin anaknya. Jadi ada dendam di hatinya. Iya. Itu menurut gue makanya kalau lu miskinnya jangan punya anak. Lu miskin, jangan pacar. Kemana banyak cowok yang ke-trigger bahwa ketika gue ngomong seperti itu split bill miskin. Lu memang miskin split bill. Jadi jawabannya adalah lu kalau lu pacaran tapi lu miskin, lu gak harus pacaran. Lu bagusnya mati aja. Gitu. Karena ini di zaman Roma bro, orang gak masuk tentara, gak punya status sosial tuh jadi sampah di pinggir jalan. Jangan punya pacar, jangan punya istri, jangan punya anak. Gitu. Lu cari jurang terus lompat. Iya, ke barak aja. Iya. Lu latihan di barak dulu gitu loh. Jadi janganlah gitu. Kalau orang-orang yang kayak belum ada tujuan hidup tuh semua lu memberatkan orang lain, mau bawa orang ke dunia ini. Karena anak lu yang lu pukulin tuh dia nggak minta untuk dilahirin. Lu yang dengan sadar ngewe. Gitu. Jadi jangan aneh-aneh begitulah. Gitu. Karena cewek itu suka cowok kaya itu bukan matre, tapi kebutuhan biologis bro. Yes. Itu benar-benar kebutuhan biologis. Ya atau ini aja ya kayak cowok-cowok split bill ini aja ya suruh wajib militer itu bro. Iya, jadi harus wajib ya. Ke barak. Ya, gitu, iya. Ke barak. Benar. Nah, jadi jangan aneh-aneh kalian. Ada bro, ini ada kasus tinggalin bayi di depan pabrik bro. Nah, parah tuh. Ini kenapa kita jadi tempat aduan masyarakat ini? Bener. Ini bukan tempat aduan masyarakat loh. Tapi kemarin saya lumayan kesel sih. Saya lihat di jalan ya ada kucing putih bro. Terus kayak udah mati kucingnya gitu. Ya. Terus saya lihat nih ada mobil Avanza hitam melipir ke samping. Ya. Oh ternyata yang nabrak ada 4 cewek di situ naik Avanza hitam. Ya. Terus dibuka kan kacanya itu kayak ketawa-ketawa bro mereka bro. Kayak nggak ada rasa bersalah gitu setelah nabrak kucing itu. Ya, terus kayak Kali masa dia sedih ya. sedih. Kenapa sedih, lu sama kucing sedih bro? Waduh. Terus kayak jadi inget ya kayak kucing saya di rumah jadi kayak saya juga malah ikut turun terus ngeliatin tapi udah kayak mati terus akhirnya ada orang minggirin terus mau dikubur gitu tapi sedih sih. Sedih. Sih. Kucing mati tuh kayak wah. Kenapa bro? Tapi orang punya Itu kalau kecintaan sama misalkan binatang begitu bro. kucingnya masih ya saya masih kemarin malam kan nyetir Iya. sendiri pakai 911 terus kayak ada kucingnya udah mati itu kalau nggak mati saya bawa ke mobil saya taruh ke ini harus di pertolongan pertama itu. Pertolongan pertama ya bro? Iya, ke pet shop tuh. Karena ada kan di sini rumah sakit pet shop tuh di Nah dekat. gue mau The tanya Smith tapi itu. ini bro. Gue mau Di tanya nih. dekat The Smith tuh. Kenapa Udah mati kenapa kucingnya. orang cinta sekali sama binatang bro? Manusia itu banyak yang cinta sekali sama binatang. Mereka belanya tuh luar biasa binatang. Ya ada yang cinta alkohol juga. Kan? Sedangkan manusia yang lain nggak dibela Iya, segitunya bro. ada yang cinta alkohol, ada yang cinta sepak bola, Oh, ada yang cinta binatang. ada yang pecinta wanita. Oke. Ya, Kayak saya- siapa tuh bro, pencinta wanita itu? Ya. Inisial kayak kacamata. Waduh. Ya, tapi nggak apa-apa kan orang selalu punya ini. Punya kesenangan masing-masing. Kalau saya emang kucingnya tuh banyak, Bro. Jadi saya punya kandang ya, jadi saya punya shelternya nih kalau nggak percaya ya. Punya shelter ya dia? Nah ini saya punya ini kamera nih. Nah ini CCTV kandang kucing. Nah, ada beberapa kucing nih sini. Cat lover kali Masada. Dia pengen bikin rumah isinya kucing semua teman-teman. Ini, nah kucingnya. Nah ini kucing. Ini kucing. Nah. Nah, tuh kan. Ada Ya, berapa? bro? Itu? Ada berapa? Ada 8 bro di satu kandang ini kucingnya. Nah ini kandang kucing nih. Jadi itu hobinya kali Masada ya. Iya. Akademi cat lover. Bener. Yang penting ngurusin kucing. Tapi kucing itu kan ini bro, mereka nggak berterima kasih bro. Kucing itu nggak peduli sama manusia. Iya kan orang kalau tulus kan gak minta pamrih bro. Oh, Iya kan. Masa kita ngasih sesuatu, kita ngasih sesuatu, mana rasa terima kasihmu kan gak gitu. cat bro. lover kali Masada ini. Orang kan tulus mencintai aja, nggak perlu dicintai balik kan. Karena ya itu tadi kita nggak minta di ini. Masa kuncinya kayak siap tuan gitu. Gak bisa juga. Nggak, kalau Iya anjing kan? kan dia reciprocity bro, dia memberikan kasih sayang balik bro kalau anjing itu. Kalau kucing itu enggak. Ya menurut saya
Kucing itu kalau lu mati, dia akan makan lu yang pertama. Kucing yang akan makan lu. Biasanya nggak. Dia akan mulai dari yang paling lunak dulu, dari pipi lu, hidung lu, mata lu, habis itu baru makan. Kalau mati sama kucing. Ya nggak apa-apa lah bro. Oh, Nggak apa-apa. Karena ya kan nalurinya ya mungkin ya itu penjelasannya secara saintifik ya. IQ-nya anjing tuh lebih tinggi dari kucing. oh iya benar. Jadi dia mikirnya kalau kucing kan mungkin karena IQ-nya lebih rendah ya dia nalurinya lebih lebih nggak terarah ya. Ya. Karena kan kalau kucing itu juga emang satu satu rantai sama kayak singa dan sebagainya. Beda sama anjing. Ya. Anjing nggak di satu rantai yang sama ini. Lebih predatory kan sebenarnya. Predatory kucing. Kucing itu makanya. Makanya kalau lu buang anjing sama kucing yang biasa ya levelnya Iya. di jalan, yang pasti selamat kucing bukan anjing. Iya. Anjing pasti mati. Kalau anjing rumahan itu lu bewang keluar pasti mati. Kucing tuh masih bisa Kucing iyalah, selamat. ke apa? Cari sampah itu bisa dia. Ke Makan. tempat pecel lele gitu. Iya, udah minta muka sedihnya depan McD itu bisa. Iya, bener. Kalau anjing tuh mati. Kalau anjing rumahan lu lempar keluar terus mati. Bener. Ya kan emang begitu bro. Iya. Kucing. Yes. Tapi dari kucing tuh ya kita belajar bro. Sebenarnya sesuatu yang kita ngomong ya terlihat menawan ya kita memang harus ikhlaskan aja kalau memberi sesuatu. Jangan berharap dapat lebih. Ada yang bilang, bro lu main hype nggak? Gue nggak peduli Apa mau itu? koin apa. Nggak koin. Oh. Hype. Maksudnya gue nggak peduli gitu loh. Gue pakai strategi gue sendiri. Gue happy. Nikmat hidup gue. Mobil banyak. Properti banyak. Kayak kok lu nggak ikut ini gitu loh. Mereka suka tanya, kok lu nggak ikut? Yo, lah biarkan yang miskin aja yang makan gitu kan, jangan gue. Gue udah cukup gitu loh. Gue tuh nggak gimana banget gitu loh. Kalau misalnya coba ya misalnya, gue saya mati ini sudah nggak dapat duit lagi. Misalnya Bitcoin di 104.000 aja, yo wes gue. 104.000 terus gitu Iya, ya. Nggak yo apa-apa. wes. Iya. Bisa beli Azimut, ya kan, charter jet. Masih enak lah, hidupnya masih enak. Kenapa kamu lebih milih pendekatan Austrian Economics daripada Keynesian? Ada apa dengan Keynesian? Karena Keynesian itu, ya gue nggak 100% setuju dengan Austrian dan 100% tidak setuju dengan Keynesian. Tapi menurut gue ada beberapa konsep yang gue nggak suka. Contohnya terlalu berpihak ke sesuatu yang sentralisasi. Jadi ekonomi itu selalu harus ada check and balances dan selalu harus diintervensi, itu gue nggak setuju dari sana. Boro tim buka tempat biliar aja enggak lah. Orang ada di rumah, ada di kantor, ngapain buka tempat? Mau main tinggal ke depan, ngapain buka tempat? Tapi kan biasanya disewain bro, dapat passive income. Berapa? 50.000 sejam. Bagus coli gua. Dari buka tempat nih. Itu bisnis paling jelek tuh di dunia itu. Apa itu? Tempat biliar. Hmm. Iyalah, lu meja berapa? Lu meja hanya bisa 40 juta. Paling lu beli bekas 35 juta. Meja berapa? 20. Tempatnya tuh Lama RAB ya? udah berapa M bro? Balik Ya, modalnya punya lama bro. Per jam let's say misalnya lu sewa 60.000 gitu kan. Lama balik modal lama banget. Lu harus cuma bisa duitin tuh dari F&B. Tapi kenapa gak buka restoran sekalian? Oh, Mindset bro. Makanya gue bilang mindset. mindset. Lu tinggal cari. Ada gak ya buka tempat biliar di Indonesia kaya? Jawabannya gak ada. 0. Jadi gue gak akan pernah buka tempat. Gitu. Kalau jualan meja ada yang kaya gak ada di luar negeri. Tapi bukan di sini. Enggak lah. Itu kayak Tapi kan tipikal biliar bisnis coffee shop. Bro. lagi ini kan, lagi naik daun kan sekarang. Oh naik daun banget, tapi ya bukan berarti gue tuh nggak FOMO untuk buka tempatnya. Kalau misalnya mau buka tempat-tempat yang FOMO-FOMOan ya gue mending buka tempat pedal. Iya. Pedal bisa 400-500 ribu sejam 12 jam Dua sehari. ya olahraga yang lagi naik daun kan sekarang. Iya. Biliar sama pedal kan. Iya biliar sama pedal lagi naik. Kalau cowok-cowok banyak biliar, karena menurut gue biliar tuh persepsinya berubah. Dulu kan itu kayak tempat main LC dan lain-lain kan. Sekarang tuh udah jadi olahraga gitu. Jadi menurut gue itu udah kayak sedikit transisi tuh. Oh iya. Jadi anak-anak SMA tuh main biliar tuh boleh Emang sama orang tuanya. lagi happening pedal sama Lagi happening. Kalau misalnya ada yang bilang tadi disebut nama kayak tempat biliar ini bukannya gede bro. Ya kalau gede orang udah kaya kan. Lu sebutin gue aja satu yang kaya di Indonesia, bisnisnya juga buka tempat biliar 0 anjing. Kan lu tinggal hitung bos per meja. Itu duitnya dari minuman sama F&B-nya. Makanya biasa dikasih popcorn tuh kalau main tuh biar aus beli minum. Kira gue gak paham begitu. Tumpah lagi nih Red Bull gue nih.
Nah. Ayo mau tanya apa ini? Bang, lu kekayaan berapa yang pasti lebih kaya dari lu? Jawabannya itu. Kencing dulu deh gue. Bener kali masa mau kencing dulu. Udah lu nontonin dulu sendiri. Wis. Waduh, dimainin nih sama Pian nih. Pusing. Dingin juga ya di sini. Fahmi Hidayat nih, Bang Kalimasada sapa gua. Dingin cuy. Iya dingin ya. Dingin. Karena biar kameranya nggak panas. Kalau panas kan lag dia kameranya. Blackmagic busuk ini. Tapi mungkin emang semua tempat live streamer dingin gini kayaknya bro ya. Iya kayak nggak tahu deh. Oh harus, berarti harus dingin dong biar kameranya nggak panas. Iya begini semua berarti ya. Iya. Kameranya panas kemarin makanya kayak begitu. Nah ini kita cari pertanyaan dulu lagi bro. Yes. Menurut Cek apa sih arti sukses sebenarnya? Arti sukses sebenarnya adalah bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Itu sukses menurut gua. Lu kalau kaya sendiri lu kokop gitu kan, lu kokop. Lu party-party ya kan, lu keliling-keliling kayak nggak bantu orang, itu nggak sukses. Gimana menurut lu? Sukses apa? Menurut saya ya sukses. Ya salah satunya jadi bermanfaat. Tapi menurut saya orang sukses itu punya tujuan hidup yang jelas bro. Ada yang orang mungkin nggak jadi apa-apa, tapi ya dianya udah fulfilling ya dengan hidup ya, dengan karyanya. Menurut saya itu juga sukses juga. Ya. Jadi cukup subjektif juga orang sukses atau enggak itu. Dan ya impact juga menjadi salah satu yang bisa diukur juga. Kadang orang juga banyak duitnya tapi nggak ada impactnya tuh banyak juga. Ya. Dia ngambil ya kan banyak, terus nggak berbagi ya ke sesama atau nggak menghasilkan karya yang nyata, ya itu kurang sukses juga tuh secara keseluruhan ya. Betul. Ini ada lagi bro pertanyaan Apa bro. itu? Crypto atau YouTube automation fokus yang mana? Lu dijualin siapa nih YouTube automation? Apa dia dijualin kayak lu pakai AI terus YouTube lu dapat AdSense, anjing lu kena tipu lagi lu. Hah? Lu mimpi Ponzi apa basah lagi? dari mana lu YouTube automation anjing? YouTube ya kerja anjing, gak ada jangan kayak mikir tuh ada yang kayak bisa lu otomasi ya. Konglomerat tuh masih ke kantor bos sampai malam, sampai pagi, bangun pagi lagi. Bener. Gak Jangan ada. ini ya, jangan jadi yang paling AI gitu kan bro. Jangan jadi paling AI itu kemarin gua ada yang bilang bro. Tapi konglomerat nggak ada yang jual kelas. Karena dia bilang kan ini the next nih kan gitu. Tapi dia bilang
konglomerat yang asli nggak ada yang jualan kelas, karena mereka punya kampus bos. Oke. Prasmul tuh punya siapa bos? Ya, Punya saya konglomerat itu. dari dulu juga jualan kelas kan. Iya, Di dosen. universitas. Iya. Ya kan jualan kelas juga. Enak kan Di bro jualan, universitas. dulu jualan kelas kan lu kan? Iya, enak jualan kelas, Iya, ngajarin di orang kampus. dibayar. Ya juga sama ngajarin orang dibayar. Iya, happy kan ngajarin orang, Dibayar, Betul. terus yang diajarin langsung bisa dapet duit gitu kan. bermanfaatnya Kalau langsung. saya dulu di kampus saya ngajarin 4 tahun lagi dia baru bisa ngasilin duit. UMR pula. Iya benar. Wah benar. Dia pas Iya kan? ngajarin kampus itu 4 Baru tahun 4 bro. tahun. 4 Iya. tahun baru bisa dapet duit terus UMR pula. Kalau ini diajarin semalam 30%. besoknya gaji UMR tuh. Nah besoknya Sekali gaji trade. UMR. Nah lebih fulfilling mana bro? Ngajar dosen atau sekarang justru? Ya, Bikin saya tempat ngerasa akademi sendiri. Sekarang lebih impactful karena saya satu ngajarin sesuatu yang saya suka, saya paham, saya ngerti. 2 di skala yang sangat banyak, terus 3 orang terbantu dan bisa mandiri karena informasi saya. Betul. Jadi emang fulfilling banget. Betul. Dan ya kayaknya nggak ada yang lebih happy ya bro selain kayak kita bermanfaat ya, untuk orang lain. Kayaknya passion kita emang di ngajar gak sih? Bener. Let's say kayak duit gue diambil semua, kayaknya gue bakal tetap ngajar lagi sih. Karena itu sesuatu yang gue beneran suka. Ya dan ya ini mungkin yang jadi buat saya salah satu happy ya, ini nggak ngerti ini akun apa ini. Kayak saya kadang baca DM gini kayak thank you prof ya sudah cuan 7 juta barusan ngelong ETH. Terus ada lagi yang semalam thank you lagi prof launch coinnya udah TP1 barusan. Ya ini happiness ya kan. Ya karena mungkin Saya- 7 juta buat kita kecil, tapi mungkin buat dia itu Bau- segalanya. Yes, mungkin bagi dia ya itu kan 2 kali gaji UMR bro kalau di Jawa Tengah. ya. Betul. Jadi dia kayak dalam satu trade gitu kan, kayak ngelong Ethereum terus kayak udah 2 bulan dia nggak perlu kerja loh, cuman kayak di Discord kan ada informasi apa, oh Ethereum, Pencet. misalkan Ethereum beli, oke beli Ethereum, ya terus boom ya dia dapat 2 kali UMR kayak kerja 2 bulan sama aja. Betul. Jadi ya impact penting sih. Betul. Kita cari dulu ya pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalau golf gimana bro? Apa? Olahraga golf. Golf gue sempat main. Karena kan selalu jago-jago banget. diasosiasikan dengan orang kaya biasanya. Enggak juga lah. Enggak juga banyak orang kaya nggak main karena buang waktu terlalu banyak bro. Itu mungkin buat orang kaya tua, bukan orang kaya muda. Tapi kalau kaya anak tua. muda yang main golf, Biasanya bapaknya kaya pasti. Pasti bapaknya punya duit. oke. Karena kalau nggak lu nggak mungkin ngegabut dari SMA mukul-mukul begitu bro. Karena lu beli beli ironnya udah mahal, lu beli puternya mahal, lu beli drivernya mahal. Barang-barangnya mahal. Terus kayak per driving lu ngabisin ratusan ribu. Itu pasti anak-anak nggak punya kerjaan. Kalau dari kampus masih di kampus udah mukul-mukul bola, belum punya bisnis tuh nggak ada kerjaan. Biasanya papi isin OVO papi gitu. Isin OVO aku papi gitu. Jadi gua suka sih game, cuman makan terlalu banyak waktu bro. 18 hole tuh lama gitu. Terus akhirnya cuman jadi ini bro, jadi cuman main sama teman sih, serunya sama teman-teman bukan mainnya. Gue bukan passion karena mungkin gue nggak passion di golf kayak gue suka basket ya. Jadi kalau gue main tuh rasanya cuma buat sama teman-teman ya kan. Lu mukul terus lu bendera kan, kayak dia datang ya kan. Ya itu biasa om-om bro yang suka bro. Oke. Karena bisa main sama KD kan biasa kadang kan. Akademi Papi ini. Nih akademi papi nih. Ada yang bilang tanggapan soal AC Candle itu pasti orang yang nggak sekolah biasanya itu. Iya. Karena kayak tadi dibilang long Ethereum tuh marketnya berapa sih? Ya selalu gitulah. Kalau TP AC Candle. Sebenarnya kayak banyak yang bilang kan kayak biasa tuh kayak kalau misalnya kita semua beli Bitcoin, Timothy ntar beli mobil lagi tambah kaya dia. Enggak bos. Satu Indonesia beli Bitcoin gue nggak tambah kaya. Lu semuanya nggak bisa gerakin anjing. IHSG kita aja kecil banget anjing. Lu, Ya. orang Indonesia tuh termasuk mungkin ya rakyatnya ya. Indonesia tuh banyak yang kaya tapi sangat sedikit. Indonesia tuh rakyat paling banyak dan paling miskin menurut gua di dunia. Lebih miskin dari India.
jumlah bawahnya paling lebar piramidnya. Tapi paling miskin banget tuh Indonesia. Jadi kalian semua tuh kolektif tuh nggak punya duit namanya. Yang punya duit itu cuma yang di atas nih. 0,1% tuh kayak pegang mungkin 99,99% harta Indonesia. Kurang kali bro. Karena UNHWI aja di Indo tuh gak nyampe 500 kan. Iya. Data dari bank ya. Yang punya harta dari 500 miliar liquid tuh gak ada lebih dari 500 orang di negara ini. Dan ada 280 juta orang di sini. Jadi kayak Indonesia tuh wealth concentration-nya kecil sekali. Ya kecil sekali. Jadi kesempatan lu untuk bisa jadi orang kaya di Indo banyak. Karena saingannya isinya orang goblok. Saingannya bener isinya orang goblok. Gue mungkin kalau dilahirin di Swiss, gue gak sekaya sekarang. Karena easier to make money here, lebih gampang untuk ngapa-ngapain di sini. Gitu. Jadi jawabannya kalau makanya gue bilang dulu kan, kayak kabur dulu aja dulu tuh goblok banget. Lu kalau di sini nggak bisa menang anjing. Apalagi di luar. Goblok. Tapi bang, Makanya boti lu yang gitu. tapi bang, Akhirnya ngaku kan, saya boti gitu. Pantat tuh disodok-sodok terus tuh, makanya goblok otak lu. Makanya goblok tuh otak tuh. Lu berak tuh udah lancar tuh. Adab dan budi gitu kan. Jadi jangan kabur-kabur aja gitu. Lu di sini nggak bisa bersaing gimana di luar lu monyet lu. tapi bang, Iya. tapi bang, Selalu gitu kan. Iya. Tapi bang kalau di sana ada kesempatan, ada ini, ada itu, ada ini. Lu jadi sampah di sana sih. IQ-nya tuh paling rendah tuh di sini. Lu di ASEAN aja kayaknya nggak besar, nggak usah deh jauh-jauh deh. Coba lu ke Vietnam deh, lu adu sama SDM Vietnam lu paling jadi sampah anjing. Paling jadi sampah lu, benar-benar jadi sampah lu. Jadi yang ngajar-ngajarin orang keluar negeri itu nggak punya otak dengan goblok tuh. Enggak, kan ada kan apa influencer ya, konten kreator ya. Misalkan dia kayak saya pro dengan kabur aja dulu. Pertanyaan kenapa lu gak keluar negeri gitu? Nah, kenapa lu nggak tinggal di luar? Tinggal di luar. Ayo kan. Kalau di sini kalau lu liburan ke Bali kan. gue pukulin lu kepala lu ayo. Kalau lu di video di sini lu anjing. Oh iya ya, Indonesia harus kabur aja dulu. Lu syuting dari Indonesia, Bos. Lu bikin konten gitu di Swiss dilup tuh muka lu. Iya. Diludahin lu muka lu tuh. Makanya gue bingung banget tuh kabur aja dulu. Di sini pengangguran terus lu berharap kayak di luar negeri dapat kerjaan. Gila kali lu. Ya tapi bang gitu ya. Tapi bangnya itu yang busuk tuh. Tapi bang nggak ada kalau jual kelas bang. Tapi nggak ada kalau jual kelas bang. Mereka bikin kampus bos. Bikin sekolah tuh jual kelas. Ada yang bilang mereka jadi petani di Jepang bagus petani. Mereka rata-rata jadi ini bro tukang jaga di Aeon anjir. Tapi bang ada salju bang. Jelek salju dulu. Tapi setiap kali kayak ada orang yang begitu ya terus kayak tapi bang. Iya. Itu saya selalu ini bro, selalu bayangin meme yang ini bro. Mana? Orang yang gendut di depan komputer. Yang di depan itu kan. Tapi bang, itu kan. Lu jualan kelas. Kamu kaya jualan kelas. Ya jualan kelas dong. Tapi bang. Oh ya, lu jualan ludah. Lu jual mak bapak lu juga gak bisa bikin duit kayak gini. Gak usah jualan ludah. Ludah gue emang lebih mahal. Tuh, mahal nih. Tapi mahal ludah gue. Jangan ya. Mereka suka apa-apa lagi bro biasa mereka ngomong bro. Bajingan-bajingan gitu. Tapi bang. Keyboard warrior anjing. Iya. Terus lu kalau gue sempat lihat lagi kayak argumen yang mereka keluarkan tentang independen tuh jelek. Wah, terus gue liat mukanya, aduh tuh Kang Soma ini ngapain sih? Ini filsuf dari mana nih anjing? Iya kan. Terus dia keluarin tuh ad hominem, gue juga tahu bos, gak usah sok kayak lu tuh intelektual anjing. Bracket lu tuh yang IQ nih, lu yang di sebelah sini nih anjing distribusinya anjing. Di bracket IQ tuh lu gak even sama gue. Ya, kita panggil Mensa sini tes nih dua depan nih IQ pasti dibilang ini manusia yang beda nih dari yang seberangnya anjing. Meme-nya ini kan. Iya kan? Keyboard warrior anjing. Yang ini kan bro, distribusi IQ. Iya, betul. Nah, itu dia. Lu tuh yang tengah nih yang topi bang. yang topi bang. Aduh. Ada yang bilang bener nih, nggak ngomong kabur aja dulu, tahu-tahu ikutnya ke Kamboja. Ini kayak ada yang lucu bro, kemarin di TikTok kan, kayak
Dia bilang gini kayak persiapan kerja ke Kamboja, bro. Iya kan? Terus habis itu setelah 3 bulan dari post itu dia udah gak update lagi, bro. Terus ada yang Hilang. komen kayak ini post terakhir beliau. Makanya Kamboja. bener. Mereka tuh banyak banget kayak, apalagi kalau gua tuh keluar ke orang yang baru kan. Mereka kayak, oh ini begini. Aduh. Ada yang bilang malah setornya nyawa. Kena setrum lu. Aduh. Jangan ya. Apalagi bro yang mereka bisa bacot ini. Tapi banknya itu kita keluarin di sesuatu Ini yang sini. tengah nih, bro, yang nangis nih, bro. Iya, yang nangis ini mah coba. Tapi Apa Bang. gitu. Kayak jual gas. Jual gas. Itu kan gampang banget tuh. Pola pikirnya. Oke, kalau jualan kelas salah berarti sekolah sama universitas salah gitu. Bener. Kedua, kalau emang jual kelas bisa kaya, kalau lu masih miskin. 3, kalau jual kelas bisa kaya, kenapa yang lain yang jualan kelas juga nggak kaya? Kan gampang banget nih kayak. Iya. Kayak logika processing otaknya itu kan 1, 2, 3 McD kan. Pesan, bayar, ambil anjing. Kayak lu nggak nyampe gitu. Tapi bang. Ya, tapi bang. Ya. Kasian. Aduh. Kali masa pengkoleksi meme memang betul. Betul. Negara jual kelas nggak bang? Ya jual, kan ada. Yang SMA-nya. Oh. SMK-SMK-nya ya jualan kelas lah. Gimana sih? Ini isi kontennya apa bang? Maki lu. Isi kontennya maki lu. Clipper di random apa akun yang ini banyak nanya ya. Itu tuh kalau mulu muncul bahwa di FVP gue kasih duit dah gitu. Kalau nggak gue kasih duit gue kagak muncul berarti. Itu asal muncul di tempat gue udah. Tapi kayaknya ini sih setelah ada Clipper ini banyak orang lain bikin Clipper ini, bro, kayaknya, bro. Iya banyak langsung kayak bikin Clipper nih. Langsung bikin Clipper kayak dikira ada Clipper yang mau nge-clip kali anjing. Ya IQ Indonesia memang rendah memang, betul. Andai tiba-tiba kalian berdua disuruh pindah negara selain Indonesia, kalian pengennya pindah kemana dengan kondisi keluarga dan bisnis kalian yang punya? Nah bro, gimana bro? Disuruh pindah Indonesia. Andai kan? Ya kan andai. Andai, ya satu nggak mau pindah. Gak enak kasih luar negeri. Cinta Orang tuh- Indonesia, bro. Nggak, orang tuh yang suka kayak jalan-jalan ke luar negeri ya, gue kasih tau ya, Maldives sama Bali tuh lu di Maldives tuh ngapain di resort gitu kan. Lu bangun pagi, keluar lu nyemplung, ada hiunya dikit ya kan, lu naik lagi. Lu ngewe, pesan makan, makanan yang gak enak, pindah resort lagi. Ya kan? Perahu, terbangin drone, main drone lu nyemplung ke air. Tapi bang, Enggak, teman-teman ya. Indonesia tuh tempat-tempatnya bagus-bagus gitu. yes. Gue orang yang udah keliling dunia, Indonesia tuh top tier. Dia bilang, tapi kan lebih seru, lebih asik kalau ke luar negeri. Enggak. Lo tau dong gue nih, kayak satu tempat liburan nih. Dari sampai Saint Moritz, Maldives, Bora Bora. Enggak, itu yang ada glacier itu. Nih, enggak. Gue pokoknya Bali, gue Bali guy. Bali top tier.
Ini kayak lama-lama ini kayak di Twitch lu tau gak sih bro? Yang kayak ini loh, yang cuman bacot aja itu apa sih namanya? Ada satu segmen di Twitch tuh yang kayak nggak main game tapi cuman bacot doang. Ada yang bilang bikin event di Bali. Gimana bro? Ya boleh sih. Boleh sih. Mau kita bikinin. Iya. Kalau ada waktu ya. Kalau ada waktu kita bikin. Kalau event di Bali kita bikin di Atlas. Nah di Atlas bikinnya nanti. Kan orang bilang kan hidup kadang di atas kadang di atlas biasanya. Iya kan? Tunjukin dulu bro, Google dulu Atlas. Iya. Ada yang bilang, tapi jualan bang. Iya beach club gua jualan sendiri nggak apa. Iya kan, tapi Nggak jualan kayak- bang. Iya saya jualan. Ini aja kayak sering dimarahin bro. Iya. Kayak kok lu endorse bang? Endorse Atlas bang, enggak punya gua. Nah ini bro. Nah ayo Luar datang biasa bro. ya. Tuh gede tuh. Nah itu tapi nanti tengahnya ini berubah bro. Ingat 7 bulan lalu. Gemerlap dunia. Gemerlap dunia itu bakal jadi pool club. Nah itu yang beach club paling besar di dunia teman-teman ya. Kalau lu, tapi bang jualan bang. Lu juga gak bisa datang situ. Ya kan. Apa kita bikin ya di Atlas ya bro ya? Bener. Apa temanya apa itu? Mungkin ini. Membernya suruh pakai bikini bro. Crypto Ocean Summit tuh. Oh boleh. Crypto Ocean Summit ya. Kalau conference lain kan harus nyewa-nyewa tempat loh. Kalau kita gak perlu. Oh. Gak perlu. Kita bikin lah di Atlas ya. Ya. Ada yang bilang jangan ke sana Prof mau tsunami di sana. Kan ini ngasal nih mulut ini. Ya nggak apa-apa bro, kan tsunami fakta tapi. Oh Tsunami fakta. siap. Siap. Kata siapa itu ada tsunami? Iya makanya ngasal aja. Ada yang tanya Kau Timothy tipe ceweknya kayak gimana sih? Waduh. Damn. Tipe ceweknya simple bro. Nggak simple lu tuh kayak wah. Oh simple. Cewek itu menurut gua ya. Cuman gue bisa melihat dia bisa nurture ya kan. Bisa jadi ibu dari anak-anak gua. Dah selesai. Simple kan? Ya tapi nikahin nggak berani kan? Oh aduh sembarang ini. Iya kan? Kan Tapi ini nggak apa? ini. Sama bro. Nikah kan seumur hidup bro. Oke. Ya kan? Itu harus seleksi bro. Nikah tuh harus seleksi. Udah berapa yang diseleksi tapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enggak lah. Kali 10 ya. Aduh. Multiplier time. Multiplier. Waduh. Tapi jawabannya adalah yang bisa jadi ibu dari anak-anak gua. Gua bisa melihatnya seperti itu. Tidak perlu cantik, tidak perlu ini, tidak perlu. Tapi kalau nggak cantik gimana? Nggak mau. Masa lu bangun tidur kan? Itu kaget bro. Nah masih gua kresekin. Jangan. Tapi itu standar dunia kan, cowok harus mapan, cewek harus cantik. Ya. Itu udah standar lah, standar. Ini ada apa lagi nih? Pertanyaannya. Bro, kan lu sering bahas tentang asuransi jiwa, tapi buat aset lo ada yang lu asuransiin nggak? Mobil? Enggak, ngapain asuransi mobil? Nggak usah, kan gue nyetirnya aman. Gue nyetirnya aman. Jadi kalau mobil gue nggak perlu asuransi, gitu. Benar. Gue nyetirnya aman, dia juga nyetirnya aman. Kita nggak pernah run rame-rame. Kita kalau run berdua, ya kan ke coffee shop, ya kan rokok, kopi gue sudah, simple. Ada yang tanya Daytona suka nggak bang? Suka, tapi gue kekecilan. Kekecilan tuh tangan. Gue suka banget Daytona, bagus banget. Tuh itu Daytona. Itu Daytona. Gue suka banget Daytona, tapi tangan gue kecilan. Tapi ini emang paling enak bro, Daytona ini paling enak. Oyster Flex tuh ringan. Rolex tuh gue nggak suka Sky Dweller, gue nggak suka GMT, gue nggak suka Submariner. Pakailah Submariner kalau misalnya butuh kayak ke Paris gitu pakai Submariner bro, karena biar kalau dicolong-colong. Jadi gue suka, gue suka. Iya paling ini sih GMT ya, jam ke luar negeri tuh. Iya. Ya selain dia bisa di set ya, buat zona waktu yang beda, tapi emang
Ya kalau dicolong biar nggak nyesek banget tuh kayaknya. Betul. Tapi saya pengalaman terakhir agak ribet ya pas ke Dubai tuh. Itu emang agak ini sih, kayak saya bawa jam tangan 3 sih kebanyakan tuh. Nah itu orang aneh tuh namanya. Iya. Mau dikira apa? Nyeludupin barang lo. Iya. Kena lo? Enggak lah. Oh aman ya. Aman lah. Aman. Iya juga ya, lumayan ini juga. Ya kan lu kalau pakai jam 3, lu bawa 3 jam lu balik sini bisa kena lo. Iya kan? Dikira nyeludupi kan. Dikira Enggak, beli tapi di kan saya luar. tinggal tunjukin fotonya. Nah ini pas ada berangkat. Nah, Oh. banyak bro di galeri. Oh di galeri banyak. Jadi Iya. bisa pembuktian terbalik ya. Yes. Bro pilih cewek kaya apa sederhana? Yang penting kaya akan akhlak. Wes, shit. Nggak kebanyakan mau nurut, ya kan? Nurut. Nggak kebanyakan mau. Simple wes, simple bro. Kayak gue nggak ribet sih gue. Nggak ribet. Kita tanya lagi nih. Ada yang bilang suka main ke Jogja nggak bang? Jogja itu tempatnya bagus, tapi makanannya gue kalau jalan-jalan ke tempat yang makanannya gue nggak suka, gue nggak bisa. Jadi kan preferensi ya makanan. Gue tuh bukan lidah Jogja bro. Jadi Tapi Jogja enak tuh sih Jogja makanannya. manis bro. Gue nggak bisa. Makanan manis tuh kayak pengen gue buang semuanya. Gue nggak bisa makanan manis. Tapi Jogja tuh tempatnya kayak aman. Jogja itu top notch, itu the best hotel di Indonesia menurut gue. Nihi atau itu ya? Tergantung. Jogja tuh satu tempatnya cultural banget. Ya. 2 orangnya ramah. 3 Enak, tempatnya gue suka, orangnya gue suka, tapi makanannya bukan style gue. Kayak bakso bro, gue makan sekali kan. Iya. Terus kuahnya itu manis, gue langsung kayak mau nangis bro. Kok bisa manis itu? Enggak, lu coba aja makan bakso di sana. Gue makan bakso kan, ada manisnya. Kalau Malang kan itu dia pedes sama asin kan. Gue suka tuh, kayak Malang, Surabaya tuh pedes asin enak. Tapi kalau kayak yang gue makan kuahnya enak manis, sih. gue nangis. Jogja ya angkringan ya makannya enak gue. Iya. Jadi kalau Jogja apakah gue akan datang? Mungkin gue di sana cuma di resort terus gue balik lagi. Yang bisa lihat Borobudur bro, resortnya. Oh, ada. Namanya Aman. Aman Jiwo Jogja. Kayaknya semalam 30-an juta lah. Gitu. Oke tuh di Jogja tuh aman. Ya, Dan dibilang promosi enggak bos. Iya banyak banget yang dipromosi kayaknya. Banyak banget. Nihi juga gue promosi. Dani kalau bisa Nihi gue promosi. Ini kenapa gue mulai nge-lag nih di gue nih. Iya kan. Matrix attack lagi nih. Kemarin panik loh tuh provider habis kita sebut di sini langsung ditelepon orang kita tuh. Nih kita bahas banyak tempat. Tempat liburan favorit di Indonesia? Tempat favorit Bali lah. Enggak. Spesifik lah. Kok kalau tempat favoritnya di sini? Kalau buat liburan? Liburan Bali. Bali ya. 100%. Bali itu top notch karena lu bisa pindah-pindah kan. Lu bisa pindah ke Ubud, ada Four Seasons di sana. Lu kalau mau yang lebih santai ada Bulgari Hotel juga. Ada kalau lu Canggu Babes ya kan sebutnya Canggu Babes tuh kan, cewek-cewek di Canggu. Ada Atlas kita Canggu. Ada Super Club juga di sana. Nanti tengah-tengah mau bangun Akasta, kita juga lagi mau bangun kapal, bro. Ya. Di Tanjung Benoa. Bali itu banyak. Jadi kayak lu mau dingin-dingin juga ada Kintamani, ya kan? Lu bisa ngerokok di atas. Lu bisa kasih minyak kalau lu mau nggak terlalu serame Canggu tapi masih banyak makanan-makanannya. Terus Bali itu makanannya luar biasa enak kalau buat gua. Oke. Jadi itu variasinya dari ujung sampai ujung ada semua. Makanan Balinya, makanan Indonesianya. Paling oke buat pariwisata ya. Paling oke. Westernnya juga top notch bro. Kayak makan steak dan lain-lain. Oh, Bali itu kayak paling tier paling cari tinggi. brunch juga enak juga ya. Gue cuma bisa makan sehat di Bali. Gak tau kenapa. Kayak makanan di Bali tuh enak-enak. Kayak brunch ada yang bisa kayak lu pilih-pilih gitu kan. Iya. Kayak apa tuh namanya Copenhagen tuh bisa pilih-pilih makanan. Itu enak. Jadi kayak Bali tuh wah mantap deh. Sama gue suka makan babi di sana bro. Oke. Namanya Warung Cahaya itu terenak. Jadi gue kalau ke Bali landing terus ke sana. Gitu. Tapi gue kalau sana bahkan gue sering banget ketemu teman-teman gue yang lain di situ. Jadi pasti kayak gue ketemu orang lah. Setiap kali gue masuk itu pasti ada yang gue kenal. Sama kalau ini yang ada satu lagi namanya Warung Itali bro. Itu makanan Itali. Oke. Tapi kayak di fusion ada kayak sambal Indonya itu wah nikmat. Oh ada ya. Ada. Sampalnya kayak apa, sambal mata gitu, pizza sambal mata. Enggak pizza tapi kayak ada sambal. Kayaknya sambal. Gue lupa nama sambalnya sambal apa tapi enak. Namanya Warung Itali. Gue biasa kalau sama teman-teman gue Ada suka ya? tuh. Ada Warung Itali namanya. Warung.
Oh iya sih. Ini ya warung Italia ya. Iya. Top notch itu. Oh. Timothy Verified. Sama kayak Ini ini ya? bro. Tektelan Pak Jo itu juga Oh, Timothy iya. Verified. Sampai Katanya kita ditempel loh. Muka kita ada di situ. Ada ya, juga. coba. Bentar. Kalau Muka kita ada di situ juga, Bos. Malang tuh yang top notch tuh itu apa? Ini bro, rawon apa namanya bro? Rawon. Nguling. Nguling. Rawon Nah, nguling. ini nih, ada nih. Nih. Ini kemarin yang Han itu loh. Tuh. Ditulis loh, Timothy dan Kalimasada pernah makan di sini nih. Bakso tetelan Pak Jo nih. Ya. Itu top notch itu. Bakso paling mantap itu di Batu itu. Iya kan? Iya. Jadi mantap itu. Masih ada nggak itu? Ada yang tanya bro, Bang lu risih nggak kalau lagi di luar disamperin orang? Nah, Kalimasada dulu. Oh ini sih tetelan Pak Jo ya, kita pernah Kemana? makan di sini. Ah. Yang ini kan. Iya. Ini kita sekalian bantu UMKM nih. Bener. Iya. Iya. Mantep. Tapi Pokoknya kalau enak makanan sih. enak mah gue bilang enak mah enak. Enak. Enak mah enak gitu. Karena dia ada yang ini bro, ada yang tinggi nih kan. Kenapa? Sumsum, bakso sumsum ya. Oh iya. Yang gede itu kan. Tapi itu gila murah banget. Gue pesan 100.000 tuh hampir mau muntah bro. Itu kayak Semua sapi Urat. udah kita bunuh di sana kan. iya. Buat makan bakso itu. ini kan. Pokoknya 100.000 lu tuh makan sampai kayak mau muntah. Satu keluarga sapi udah udah habis gitu. Udah kali dapet yang rusuk yang gede itu. bapaknya, Wah, anaknya, biasa. semua udah yang kecil-kecil. Mantap luar biasa itu. Ya enak sih ini. Makanan terenak apa bang? Kalau gua itu makanan ranking 1 gua tuh adalah sop kaki kambing. Itu ranking 1 di Oke sih. Gua sop Tapi kaki kambing. terlalu kental ya, creamy. Kalau orang ada yang bilang nggak suka bau kambing kan. Tapi gua tuh Nggak terlalu bau sih itu. menurut gua sop kaki kambing gua. Gua yang bisa gua makan setiap hari. Gua ditodong nih sama orang nih. Kayak mungkin itu kayak apa? Yang death row sentence tuh. Gua besok dihukum mati. Makannya apa? Sop kaki kambing. Itu ada kaki kambingnya, ada ujung lidah, pangkal lidah sama daging. Akademi kuliner ini bro. Kalau lu apa bro? Makanan terakhir. Lu dihukum mati, makanan terakhir. Ya paling ini sih. Cireng itu sih. Bojot AA itu. Cireng apa? Cireng Gimana? ini. Enak bro. Nah ini bro. Cireng bojot AA. Wah. Ini dalamnya lumer. Kalau gue tuh gue tuh Enak bro ini bro. Lu harus cobain. sop kaki kambing gue paling suka itu namanya apa ya? Gue lupa itu bahkan namanya bro. Ini enak nih, cimol. Cimol bojot AA. Lu bakal pesen itu? Hukuman mati? Bukan mati nih. Mantap. Ada yang bilang Hanjawar juara. Lu kurang jauh lu, anak-anak puncak lu. Yang paling enak tuh bukan Hanjawar, gua kasih tahu lu. Yang enak tuh Sinta namanya. Ya. Apa itu? Jadi itu kayak 24 jam bro bukannya. Kalau Hanjawar itu ya itu oke, itu enak. Cuman bukan yang terenak. Yang terenak tuh namanya Sinta kalau di puncak itu. Ya. Dulu gue zaman di kampus gue semester 1 aja bro. Itu Gak, ini lucu ada komen dari Akbar kayak cair kira kita endorse. Itu gue beli satenya anjing, tempatnya gue beli sama Tanah Ais gue beli. Gak ada yang kita endorse gitu ya. Iya, franchise-nya kita beli 100 semuanya juga. Ada yang ngajak bro, Bang Hayu kita naik ke Gunung Rinjani, gue mati itu baru pos 1 gue udah mati itu. Gue tau lu. Gak bisa gue. Wah nasi goreng buatan Ivan Tanjaya bener sih. Tapi nasi gorengnya lu pernah coba gak bro? Nasi goreng Surabayanya. Oh. Itu kalau di live house, kalian ke live house kan pesan nasi goreng Surabaya. Itu enak banget. Jadi akademi kuliner bro. Tadi udah mobil. Ya kan? Udah. Makan ya saatnya kita sudahkan ini. Sampai jumpa di live stream selanjutnya.